Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 141, Ikatan Garis Darah. Obligasi garis darah. Mu Chen tampak sedikit terkejut saat dia mengulangi kata-kata ini perlahan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian, matanya berbinar ketika dia melihat Nine Nether Bird dan bertanya, apa itu? Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh anggota dari garis keturunan Divine Beast kuno. Sederhananya, itu menggunakan teknik khusus untuk menghubungkan garis keturunan kita bersama. Petik 2. Manfaatnya adalah kamu akan memiliki kemampuanku. Ini adalah metode peringkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan kemampuan spiritual beast dibandingkan dengan hanya menelan jiwa esensi. Petik 2. Sebuah pemikiran samar disampaikan oleh Nine Nether Bird, kerugiannya adalah kita akan membentuk hubungan yang erat satu sama lain. Jika kamu mati, aku juga akan mati. Demikian pula, jika aku mati, kamu juga akan mati. Petik 2. Mu Chen segera membeku dan tersenyum pahit, bukankah ini sangat kejam? Berhenti berpura-pura. Meskipun manusia dapat meningkatkan umur mereka melalui kultivasi, tetapi berdasarkan kematian biasa, kamu adalah orang-orang yang pasti akan mati terlebih dahulu kecuali jika kamu entah bagaimana berhasil mengolah ke tingkat yang sangat tinggi. Dan menurutmu aku bersedia membentuk bloodline bond dengan manusia seperti serangga. 9 Nether Bird memiliki garis keturunan burung unding kuno. Dibandingkan dengan segala sesuatu tentang dirimu, itu berkali-kali lebih mulia. Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang berusaha membentuk bloodline bond dengan kami. Meskipun begitu, ras Nine Nether Bird tidak pernah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada metode lain, aku tidak akan pernah menyarankan hal seperti itu di tempat pertama. Petik 2. Ada sedikit amarah dalam pikiran yang disampaikan. Ketika manusia menelan esens jiwa dan menghapus kehendak spiritual beast, itu adalah salah satu tindakan yang paling tercela dan rendahan untuk mendapatkan kemampuan spiritual beast. Namun, bloodline bond melampaui tindakan menelan dalam hal metode dan potensi. Ini karena ini adalah satu-satunya metode yang dapat menggabungkan dua garis keturunan bersama-sama, memungkinkan pembudidaya menggunakan kekuatan yang sangat hebat. Namun, bloodline bond membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Untuk eksistensi peringkat tinggi, itu hanya memalukan bagi mereka untuk meletakkan martabat mereka dan rela membentuk bloodline bond dengan manusia. Karena itu, mereka lebih suka dihancurkan sepenuhnya daripada melakukan hal seperti itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Lagi pula, semua ini terjadi karena burung 9 Nether. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu rakus dan menelan dua jiwa spiritual beast Heavenly Order? Dari suaranya, bloodline bond memiliki banyak manfaat baginya. Namun, Mu Chen merasa agak bingung karena dia harus mengikat hidupnya bersama dengan orang lain. Kamu setuju atau tidak? Berhentilah bertingkah begitu bimbang. Melihat Mu Chen terdiam, burung 9 Nether segera angkat bicara. Itu bisa merasakan jaring emas ungu secara bertahap mengencang pada dirinya sendiri. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk. Dia segera menjadi serius dan berkata, meskipun tidak ada banyak artinya dalam diriku mengatakan ini, aku ingin mengklarifikasi bahwa aku tidak punya banyak keinginan untuk membentuk bloodline bond ini. Aku hanya berjanji karena aku berhutang budi padamu. Dan sekarang, hanya ada satu metode untuk menyelesaikan dilema ini. Kalau tidak peduli berapa banyak manfaat yang akan aku dapatkan, aku tidak akan mengikat hidup aku bersama orang lain. Petik 2. 9 Nether Bird benar-benar kuat. Namun, Mu Chen bukan seseorang yang akan mengorbankan sesuatu yang dia patuhi hanya untuk kekuatan. Dia memiliki kepercayaan diri. Mungkin dia tidak sekuat 9 Nether Bird saat ini, tetapi dia sangat percaya pada kalimat ini, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa kuat dia di masa depan. Di masa depan, itu mungkin baginya untuk melampaui burung 9 Nether dalam kekuatan. 9 Nether Bird mendengus dan tidak membantah. Itu tidak takut mati, jika tidak, itu tidak akan berhadapan langsung dengan Black Divine Lightning. Setelah bersama dengan Mu Chen, secara bertahap mulai memahaminya. Tindakan sebelumnya Mu Chen menyentuh jaring emas ungu tanpa tahu apakah itu akan membahayakan dirinya atau tidak membuatnya merasa sedikit tersentuh. Dengan demikian, ia percaya bahwa orang di depannya setidaknya sedikit lebih baik daripada manusia tercela lainnya. Dengan demikian, ia mengusulkan untuk membentuk obligasi garis darah. Sampai batas tertentu, itu mengakui Mu Chen sebagai individu. Kalau tidak, ia lebih baik mati daripada membuat pilihan seperti itu. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Mu Chen mendesak 9 Nether Bird. Serahkan ikatan garis darah padaku. Jika kamu memiliki sedikit perlawanan atau keengganan, itu akan menyebabkan ikatan gagal. Juga, kamu hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan ikatan ini. Setelah gagal, kita tidak akan pernah bisa membentuk ikatan lagi.
9 Netherbird mengingatkan Mu Chen. Metode ini benar-benar keras. Mu Chen sedikit terkejut dan segera menganggukkan kepalanya. Melihat ini, 9 Netherbird tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan api hitam meletus dari tubuhnya. Kemudian, dengan cepat terbentuk menjadi pola hitam di antara mereka berdua. Pola hitam yang dibentuk oleh api hitam memberi perasaan yang sangat misterius. Tampaknya berkomunikasi dengan sesuatu yang misterius di dalam tubuh manusia. Tempatkan setetes esens darah di dalam pola hitam. Kata burung 9 Nether. Mendengar ini, Mu Chen mengulurkan jari. Setetes darah mengalir keluar dari ujung jarinya dan mendarat di dalam pola hitam menyala. Cici. Saat darah segar mencemari pola hitam, kabut putih meletus dalam semburan. Namun, itu tidak menguap. Sebagai gantinya, ia menyatu di dalam pola hitam dan perlahan-lahan melonjak melalui pola. Pada akhirnya, itu menempati setengah dari pola hitam. Sedikit keseriusan memenuhi mata burung 9 Nether pada saat ini. Sebuah cahaya hitam menyala di dahinya saat setetes darah hitam keluar dari tubuhnya. Api hitam sepertinya membakar dalam setetes darah ini. Darah hitam gelap ini juga menyatu ke dalam pola hitam dan menempati setengah lainnya. Berdengung, 2 tetes darah masing-masing menempati setengah dari pola nyala hitam. Kemudian, begitu pola hitam mulai beredar, kedua darah itu benar-benar melakukan kontak bersama. Ledakan. Dalam sekejap bahwa kedua darah melakukan kontak satu sama lain, tubuh Mu Chen dan 9 Netherbird bergetar. Namun, kedua tatapan mereka tetap terpaku pada pola hitam yang beredar. Jika gagal, ikatan antara mereka berdua juga akan gagal. Tidak ada peluang lain untuk menyukseskan tindakan ini lagi. Untungnya, 2 esens darah menyatu bersama dengan cukup lancar. Jelaslah bahwa burung dan manusia tidak memiliki tanda-tanda saling menolak. Bas, saat 2 esensi darah menyatu, cahaya cemerlang muncul dari pola hitam. Api hitam naik dan langsung menyulut polanya. Desir, desir, 2 esens darah merah gelap meletus dari api hitam dan mendarat masing-masing di dahi Mu Chen dan 9 Netherbird. Saat api hitam melonjak, lambang api hitam perlahan-lahan muncul dan memasuki kedalaman tubuh mereka. Setelah lambang api hitam memasuki kedalaman tubuh mereka, perasaan misterius muncul di hati mereka. Perasaan misterius ini membuatnya tampak seperti hidup mereka dibagi di antara mereka berdua. Saat Mu Chen memandang 9 Netherbird, yang terakhir juga menatapnya. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit warna kulit. Obligasi Bloodline sukses. Tidak peduli apa, mulai sekarang, mereka berdua keberadaan yang penting satu sama lain. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan hidup mereka, mereka harus saling melindungi. Ini karena sama dengan melindungi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, jaring emas ungu yang menyebabkan rasa sakit yang parah pada burung 9 Nether melewati tubuh burung 9 Nether. Kali ini, itu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Sebagai gantinya, 2 esens jiwa spiritual Beast Heaven spiritual dalam tubuh 9 Netherbird memiliki kehendak mereka terhapus. Setelah menyadari situasi ini, 9 Netherbird menghela nafas lega. Dia menatap bunga mandala dengan penuh kebencian. Itu benar-benar kehilangan kekuatan dan pengaruhnya karena ini. Jadi, setelah pulih, pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kehendak dalam naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura telah dihilangkan. Selanjutnya, kita akan menelannya bersama. Namun, sebagian besar energi spiritual akan menjadi milik aku. Lagi pula, kamu tidak bisa menanggung energi spiritual yang begitu besar. 9 Netherbird berbicara. Seberapa cerewet, mengapa sepertinya kamu perempuan? Mu Chen mengangkat alisnya dan menantangnya. Dia menatap 9 Netherbird dan bertanya, pada akhirnya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Sepertinya sekali spiritual beast cukup kuat, itu juga dapat berubah bentuk menjadi manusia, kan? Petik 2. Bukan urusanmu. Seperti yang disebutkan, 9 Netherbird segera menjadi marah. Ini langsung mengepakkan sayapnya ke Mu Chen. Karena telah membentuk ikatan garis darah dengan Mu Chen, bunga mandala tidak lagi mengikat dirinya di dalam kandang. Sayap hitamnya melewati penghalang cahaya dan memukul semangat Mu Chen. Tindakan ini mengirim roh Mu Chen terbang menjauh. Burung kekerasan. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi memprovokasi. Dia mulai membantu menelan energi spiritual besar dalam 2 esens jiwa spiritual Beast Heavenly. Sementara Mu Chen memiliki pikirannya terbenam di dalam tubuhnya, dia tidak merasakan bahwa bahaya luar sudah menyelimutinya. Di luar air terjun gunung, suara tiupan angin terdengar ketika sejumlah tokoh bergegas. Mereka akhirnya muncul di langit dan menemukan Mu Chen, yang sedang duduk bersila di dekat air terjun. Akhirnya kita menemukan bocah itu. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bersembunyi dari kita sekarang. Petik 2. Saat mereka menatap sosok Mu Chen, tangisan dingin terdengar. Mereka benar-benar lelah karena 1 hari pengejaran. Sungguh menakjubkan betapa sulitnya berurusan dengan seorang anak laki-laki, yang hanya pada tahap awal spirit stage.
Di depan orang banyak, Xie Guan dan yang lainnya menatap dengan dingin pada sosok Mu Chen. Energi spiritual melonjak ketika mereka bersiap untuk menyerang. Desir. Namun, 3 sosok dengan cepat muncul di depan Mu Chen. Itu Ye Qingling, Cuki dan Fang Song. Mereka mengikuti bungkusan itu dengan cermat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan ditemukan. Karena itu, mereka dipaksa untuk muncul. Cuki. Xie Guan menatap ketiga orang ini dan segera mengerutkan kening saat dia mengunci pandangannya pada Cuki, apakah kamu berencana melindungi Mu Chen? Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan ini, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah. Petik 2. Cuki menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak memiliki apa-apa yang bisa dia katakan. Berdasarkan tindakan orang ini, dia pasti akan menghapus simbol Mu Chen saat mengambil 2 esenses soul spiritual Beast Soul. Semua orang, mari kita bersikap lunak jika memungkinkan. Bagaimana kalau kita pergi jika Mu Chen menyerahkan esenses soul spiritual Beast? Tanya Fang Song. Pada saat ini, mereka hanya bisa berusaha mengulur waktu. Bocah ini benar-benar menjengkelkan. Dia membuat kita membuang banyak waktu kita. Bagaimana kita bisa memaafkannya semudah itu? Kamu harus bergegas dan enyahlah, jika tidak, kami akan berurusan dengan kamu juga. Yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, segera menjadi dingin ketika dia berteriak keras. Kalau begitu, kami juga tidak bisa membiarkanmu berhasil. Cuki mengertakkan gigi dan merespons. Kamu pikir bisa menghentikan kami dengan kalian bertiga? Mencibir saat dia menyerbu. Energi spiritual padat melonjak saat membombardir trio. Bersama, melihat serangan Cuki juga berteriak. Mereka bertiga bekerja sama satu sama lain dan energi spiritual yang kuat bertabrakan melawan serangan Dong. Ketika 2 serangan bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual secara langsung menyebabkan banyak riak terjadi di air terjun. Namun, tubuh hanya mundur-mundur 2 langkah sementara Cuki dan yang lainnya mundur puluhan langkah. Pada saat yang sama, Ye Qingling, yang merupakan yang terlemah dari ketiganya, menjadi sedikit pucat. Setelah semua, ada sedikit perbedaan antara fase akhir tahap roh dan dia. Kalian semua, SCRAM. Menyerbu lagi. Sebuah pukulan meledak dan mengirim Cuki dan yang lainnya terbang menjauh. Kemudian, dia segera muncul di depan Mu Chen dan tersenyum, Dox Astriste Blood Calamity Mu Chen, bangun. Dia menyeringai jahat dan energi spiritual padat dibebankan ke dada Mu Chen. Jelas bahwa ia berencana untuk memaksa yang terakhir bangun dari kondisi kultivasi. Melihat ini, ekspresi Cuki dan yang lainnya berubah. Jelas bahwa Mu Chen dalam kondisi budidaya. Jika dia terganggu, kemungkinan energi spiritual akan membalasnya, menyebabkan cedera parah. Desir. Tetapi tepat ketika ekspresi mereka berubah secara drastis, suara angin yang tajam pecah terdengar dari cakrawala yang jauh. Di bawah tatapan kaget cahaya hitam yang tajam tampak muncul dari kehampaan dan menembus pahanya, memakukannya ke tanah. Jeritan terdengar dari segera. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi pembangkit tenaga spirit stage lainnya berubah. Mereka segera berteriak, siapa? Masing-masing dari mereka mengangkat kepala ketika mereka menatap cakrawala yang jauh. Dari lokasi itu, cahaya terang menyerbu. Dalam beberapa detik, itu berubah menjadi sosok cahaya saat mendarat di depan Mu Chen. Saat Cuki menatap sosok yang ramping, sudut matanya bergerak cepat. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Sosok akrab ini, apakah itu Luoli? Bab 142, Reuni. Suara gemuruh terdengar saat air terjun terus mengalir turun dan memenuhi langit dengan kabut. Pada saat ini sambil berdiri di udara di atas air terjun, ratusan sosok memiliki ekspresi keheranan ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke tepi air terjun. Seorang gadis mengenakan gaun hitam tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Dia memiliki wajah yang lembut dan indah, dan matanya yang seperti kaca memancarkan perasaan tenang. Rambutnya yang panjang dan lentur mengalir dari mahkota kepalanya, turun seperti air terjun ke pinggangnya yang ramping. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambutnya yang panjang bergoyang sedikit. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang di tempat kejadian, tanpa sepengetahuan satu sama lain, merasa benar-benar terpana. Di tanah di sampingnya, kaki dipakukan ke tanah dengan pedang panjang berwarna hitam. Dia awalnya memiliki wajah penuh amarah, tetapi dia menarik kembali tatapan marahnya ketika dia melihat gadis berpakaian hitam di depannya. Sebaliknya, sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya, dan dia dengan cepat menekan kutukan yang akan dia katakan. Di langit, ekspresi Xie Guan dan Qin Zheng juga membeku. Jelaslah bahwa mereka mengenali gadis berpakaian hitam yang berdiri di depan mereka.
Meskipun mereka hanya pernah melihat penampilan dan temperamen yang luar biasa ini, itu benar-benar terukir dalam pikiran mereka dan tidak mungkin untuk dihapus. Selain itu, mereka mengingat adegan dia memaksakan kembali Raja Xuan, Ji Xuan, di perhentian terakhir dari jalan spiritual yang menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan roh mahkota. Dia, sebenarnya ada di tempat ini. Keheningan aneh tiba-tiba muncul di langit. Keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dihancurkan oleh seorang bocah lelaki, yang berada dalam fase awal tahap roh, yang jelas tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual. Dia memandangi gadis berpakaian hitam dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu benar-benar berani membantu anak ini. Apakah kamu berencana untuk menjadi musuh dengan begitu banyak dari kita?" Petik 2. Diam. Di depan kelompok, Xie Guan dengan keras menoleh ke belakang dan berteriak. Bocah Spirit Stage itu benar-benar terpana dan warna wajahnya terus berubah dari biru menjadi putih dan kembali. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang-orang di sebelahnya. Dia segera menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan aneh. Tatapan ini membuatnya menggigil. Mungkinkah gadis cantik dengan gaun hitam ini memiliki semacam latar belakang? Di sebelah air terjun, gadis berbaju hitam itu mengulurkan tangannya yang ramping dan mencengkeram gagang pedang yang masih menonjol dari kaki Wu Hu. Setelah itu, dia dengan santai menariknya keluar. Melihat ini, Wu Hu buru-buru menghentikan aliran darah. Segera setelah itu, dia berusaha melarikan diri dari orang berbahaya di depannya. Jangan bergerak. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, suara dingin gadis itu memasuki telinganya. Dia langsung ketakutan sampai benar-benar kaku dan dia bahkan tidak berani membuat kedutan sedikit pun. Tidak satu pun dari kalian, dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan kepada ratusan sosok di langit. Ekspresi Xie Guan membeku. Dia segera mengertakkan giginya dan menjawab, "Raja Luo, jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun, kami bersedia menebus kesalahan. Kamu seharusnya tidak mengejarnya." Dingin yang dingin muncul di mata jernih gadis itu ketika dia berbicara dengan Xie Guan dan yang lainnya. Wajah Xie Guan segera berubah. Mungkinkah Mu Chen memiliki semacam hubungan dengan Luo Li? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia diusir dari jalan spiritual sejak dini? Bagaimana mungkin dia membentuk koneksi dengan Luo Li? Jadi dia adalah teman Raja Luo. Qin Zheng tertawa hampa dan berbicara, "Jika kita tahu tentang ini, kita tidak akan berani menyerangnya." Omong-omong, ini semua salah paham. Petik 2. Xie Guan juga mengepalkan giginya dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Ketika Luo Li muncul, sudah hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan simbol binatang roh peringkat surga. Ini karena dia tahu seberapa kuat gadis cantik itu di depan mereka. Seseorang yang dengan serius dapat melukai seorang anak yang dikirim ke surga seperti Ji Xuan bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Karena kamu sudah mengejarnya ke sini, maka aku akan membuat kamu tinggal di sini sementara, jawab Luo Li. Hati Xie Guan merosot ketika dia mengertakkan gigi dan berkata, "Raja Luo, apakah kamu berencana untuk menyerang kita?" Luo Li meliriknya sejenak dan menjawab dengan samar, "Meskipun aku benar-benar ingin menyingkirkanmu secara langsung, dia mungkin menyimpan dendam padaku karena melakukannya. Karena itu, kalian semua akan tetap di sini. Lagi pula, dia tidak suka kalau aku campur tangan dengan hal seperti ini." Petik 2. Begitu Xie Guan mendengar ini, dia langsung merasa senang. Selama Luo Li tetap pasif, mereka tidak akan takut Mu Chen. Xie Guan dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan masing-masing dan diam-diam mengangguk. Mereka tetap di lokasi mereka dengan jujur dan tidak berani mundur. Melihat adegan ini, beberapa individu tahap roh di belakang mereka merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat gadis berpakaian hitam itu, mereka tahu dari ekspresi Xie Guan dan yang lainnya bahwa para penggarap kuat ini sangat takut padanya. Yang terbaik adalah melarikan diri dengan cepat. Beberapa murid tahap awal tahap roh saling bertukar pandang satu sama lain dan mundur dengan cepat dari tempat kejadian. Idiot! Ketika Xie Guan mendengar suara angin berhembus di belakangnya, dia sangat terkejut dan dikutuk dengan keras. Kemudian, mereka melihat Luo Li mengangkat alisnya yang ramping ketika dia perlahan mengangkat pedang panjang hitam di tangannya dan mengeluarkan beberapa dorongan lembut. Udara segera bergemuruh dan gambar setelah muncul di atas pedang panjang hitam. Kemudian, sinar pedang tajam, yang tidak mungkin dideteksi dengan mata T3L4N4 nanogram, tampak merobek kekosongan. Cici. Di lokasi yang jauh, siswa Spirit Stage yang mundur seketika membeku dan ketakutan muncul di mata mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa simbol di dahi mereka telah hancur pada saat ini. Sinar cahaya segera terbentuk dan menyelimuti mereka saat itu membawa mereka pergi. Saat Xie Guan dan yang lainnya menatap sinar cahaya di belakang mereka, jantung mereka berdetak kencang. Bahkan siswa panggung roh yang tidak bergerak sepenuhnya ditutupi dengan keringat dingin.
Baru sekarang mereka mengerti betapa mengerikannya gadis berpakaian hitam itu. Siapapun yang bergerak akan memiliki nasib yang sama dengan mereka. Mata Luoli dengan lembut menyapu kerumunan. Namun, tindakan ini cukup untuk membuat mereka benar-benar menggigil dan mereka tidak berani menolak sama sekali. Di belakang, Ye Qingling menatap Luoli dengan penuh semangat, yang benar-benar ketakutan, dengan kekuatannya sendiri, ratusan siswa Spirit Stage begitu buruk sehingga mereka tidak berani bergerak. Seperti yang diharapkan dari Raja Luo. Di sebelahnya, Cuki dengan tegas menatap sosok itu dengan penuh semangat. Matanya benar-benar dipenuhi kegembiraan. Jika bukan karena Fang Zong menariknya kembali, dia mungkin sudah bergegas. Pada saat ini, Luoli masih memiliki tangannya yang ramping memegang pedang panjang hitam. Namun, dia perlahan berbalik dari kerumunan begitu dia mengkonfirmasi bahwa dia telah menakuti semua orang. Dia tidak peduli dengan orang lain dan mengunci pandangannya dengan tegas pada bocah itu, yang duduk bersila di depannya. Tiba-tiba, dia mengabaikan kerumunan dan dengan lembut duduk di depan Mu Chen. Matanya yang seperti kaca bersinar ketika dia menatap diam-diam pada wajah yang sudah dikenalnya. Setelah berpisah kira-kira 2 tahun, dia tampaknya telah matang sedikit. Namun, senyum tenang masih tetap ada di wajahnya yang tampan. Aku sudah menunggu begitu lama untuk kedatanganmu. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen. Senyum hangat dan lembut perlahan-lahan muncul dari sudut bibirnya. Pada saat ini, matanya yang tenang dan tenang tampak dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi karena penampilannya, dunia hitam pekat, di mana dia hanya peduli dengan kultivasi, telah menjadi benar-benar menyilaukan dan dipenuhi dengan harapan. Bahkan jalan spiritual yang membosankan dan tidak menarik telah menjadi sesuatu yang dia nikmati. Setidaknya kamu tidak bodoh dan tahu bahwa kamu harus memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Gadis itu tertawa lembut. Senyum itu bahkan menyebabkan suara air terjun agung redup. Di belakang, mata Cuki yang semula dipenuhi dengan obsesi tiba-tiba berubah pahit. Dia benar-benar menyukainya. Di langit, Xie Guan dan yang lainnya memperhatikan tindakan intim Luoli, dan hati mereka segera tenggelam. Menilai dari ini, jelas bahwa hubungan mereka bukan hanya teman. Sementara Luoli diam-diam duduk di depan Mu Chen, tangannya yang ramping akhirnya santai dan melepaskan pedang panjang hitam saat dia meletakkannya di atas kaki rampingnya. Namun saat melakukan itu, tatapannya selalu tetap di tubuh Mu Chen. Dengan demikian, semua orang merasa bahwa pemandangan di sini menjadi sangat aneh. Di langit, sekelompok besar individu tetap benar-benar tidak bergerak dan tatapan mereka sepenuhnya terpaku pada sosok ramping. Namun sosok itu duduk diam ketika dia melihat anak laki-laki yang sedang berkultivasi. Waktu berlalu perlahan seperti ini. Sekitar setengah jam kemudian, Mu Chen secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat. Saat dunia di depan matanya berubah cerah, Mu Chen sedikit memutar lehernya. Tapi segera setelah itu, wajahnya langsung membeku ketika dia menatap gadis berpakaian hitam yang tersenyum padanya dengan bibir merahnya. Wajah elegan dan akrab itu masih sangat menarik. Mu Chen berkedip dan tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya sebentar saat dia bergumam, apakah aku benar-benar memikirkannya begitu banyak? Ini pasti ilusi, bukan? Petik 2. Jelaslah bahwa gadis di depannya telah mendengar gumamannya. Dengan demikian, bibirnya tiba-tiba muncul. Hatinya, yang bisa tetap tenang dalam situasi apapun, tiba-tiba mekar seperti bunga. Itu terbakar dengan penuh semangat dan kegembiraan perlahan merembes keluar dari dalam. Dia memegang gagang pedang panjang hitam dan sarungnya dengan lembut menusuk dada Mu Chen. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu perlu aku menusuk kamu beberapa kali? Mata Mu Chen melebar sedikit lebih. Di kedalaman matanya, sedikit kebahagiaan muncul. Dia segera tertawa dan mengulurkan tangannya untuk merangkul gadis di depannya. Gadis itu tampak terkejut dengan tindakannya ini. Saat pedangnya menyentuh dada Mu Chen, dia bisa dengan mudah memblokir Mu Chen dengan kekuatannya saat ini dengan menggunakan energi spiritual. Tapi begitu dia menyadari kegembiraan di mata bocah itu, matanya juga melunak. Dia memegang gagang pedang di depan dadanya, sementara dia membiarkan dirinya dipeluk. Ketika Mu Chen memeluk pinggang ramping, dia membenamkan wajahnya ke rambut panjangnya yang lentur dan mengambil napas dalam-dalam saat dia bergumam, Luoli, akhirnya aku menemukanmu lagi. Sejak hari dia pergi dari jalan spiritual, dia selalu menunggu kedatangan hari ini. Agar itu terjadi, dia telah membayar harga yang mahal. Mata seperti kaca Luoli melembut saat dia bisa merasakan upaya Mu Chen selama 2 tahun terakhir. Di jalan spiritual, seorang anak yang dikirim dari surga tiba-tiba ditendang keluar. Memikirkan hal itu, dia pasti menderita banyak tekanan ketika dia kembali. Meskipun dia selalu tersenyum tenang di wajahnya, di bawah senyum itu dia tahu betapa lelahnya dia dan seberapa banyak kesulitan yang dia hadapi.
Tangannya terbentang lembut dan melingkari pinggang Mu Chen. Kemudian, dia perlahan bergumam dalam hati. Mu Chen, aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi. Bab 143, putuskan. Di tepi air terjun yang deras, seorang anak lelaki memeluk seorang gadis sementara sinar matahari turun ke tubuh mereka. Adegan ini sangat indah, bisa jadi sebuah lukisan. Di langit, wajah Xie Guan dan yang lainnya mulai berkedut saat mereka menyaksikan adegan ini. Karena sudah begini, hanya orang bodoh akan percaya bahwa Mu Chen memiliki hubungan biasa dengan Luoli. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Luoli sebelumnya, mereka tahu betapa tidak tersentuhnya gadis ini, yang telah berdiri di puncak di jalan spiritual, adalah seolah dia menjaga jarak dengan semua orang. Matanya yang jernih tidak dingin, namun mereka menghentikan semua orang untuk mendekatinya. Mereka belum pernah mendengar tentang gadis yang dikirim surga ini, yang didambakan oleh banyak jenius berbakat di jalan spiritual, memiliki kontak intim dengan lawan jenis. Belum lagi adegan semacam ini, di mana dia dipeluk oleh orang lain. Pada saat ini, Xie Guan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan rumit dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan murni. Mereka tahu betapa luar biasanya Luoli. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dan menatap gadis seperti itu dari jauh. Namun, seseorang memeluknya dan menikmati kehangatan dan aroma khasnya. Batuk. Di belakang Mu Chen dan yang lainnya, Ye Qingling tiba-tiba mengeluarkan batuk lembut. Jika dia tidak menyela mereka, siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan tetap seperti ini. Selain itu, bukankah Mu Chen tahu bahwa tampilan terbuka seperti itu akan sangat menjengkelkan orang lain? Ye Qingling melirik Cuki, yang ada di sampingnya. Yang terakhir menggertakkan giginya dan memegang ekspresi ingin mencabik-cabik Mu Chen. Tapi untungnya, dia ditarik kembali dengan erat oleh Fang Zong. Jika dia terburu-buru sekarang, kemungkinan besar dia akan ditangani oleh tebasan tunggal dari Luoli. Setelah mendengar suara batuk datang dari belakang, Mu Chen perlahan-lahan pulih kembali. Dia segera memisahkan dirinya dengan lembut dari Luoli, dan matanya menyapu langit. Ada suasana aneh yang datang dari kerumunan yang berdiri dengan canggung di sana. Begitu mereka melihat tatapan Mu Chen, mereka buru-buru menoleh dan menghindarinya. Kejahatan yang pernah mereka miliki ketika mereka mengejarnya telah sepenuhnya menghilang. Mu Chen melirik Luoli dan mengerti kira-kira apa yang terjadi. Dia tersenyum, sepertinya kekuatan kamu telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Luoli hanya tersenyum dan menjawab, jika kamu mengalami pertempuran terakhir dalam jalan spiritual, kamu mungkin akan berada di level ini juga. Bagaimana bisa ada begitu banyak, jika... Mu Chen berdiri dan berkata, namun, bahkan tanpa kesempatan itu, aku masih bisa mengejar ketinggalan. Saat dia berbicara, dia mengarahkan senyum pada Luoli. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menyukaimu. Karena mereka semua sangat kuat, mungkin akan lebih merepotkan ketika kita memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Karenanya, aku khawatir masalah akan terus menemukan kami jika aku tidak cepat-cepat. Petik 2. Luoli tersenyum kecil ketika menjawab, tidak apa-apa. Aku bisa melindungimu. Persis seperti saat kamu melindungi aku di jalan spiritual. Petik 2. Aku tidak terlalu lemah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Xie Guan dan yang lainnya, yang bertindak tidak wajar. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu meninggalkan mereka untuk aku? Itu tidak bisa membantu. Aku tidak ingin dikeluhkan oleh seseorang yang aku kenal. Luoli menggigit bibir merahnya dengan giginya. Mata yang menatap Mu Chen membawa sedikit keluhan. Dia berkata, kamu selalu seperti itu. Kamu tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam masalah kamu. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia berbicara tentang masalah di dalam jalan spiritual. Bukannya aku tidak membiarkanmu campur tangan. Itu karena aku tahu akan ada harga yang harus dibayar. Ada beberapa hal yang harus ditanggung seorang pria sebagai gantinya. Mu Chen menghela nafas dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Masalah itu diam-diam disebabkan oleh Ji Xuan. Tangan ramping Luoli mengencang saat dia mencengkeram gagang pedang saat dia bergumam. Aku tahu. Mu Chen tersenyum. Dia menatap wajah halus gadis di depannya dan perlahan-lahan menjawab, namun, bahkan jika aku tahu itu diatur olehnya, aku masih akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, ada aturan yang dimiliki seseorang di dalam hatinya yang tidak boleh dilanggar. Petik 2. Luoli menatap matanya, dan bibir merahnya sedikit menoleh ke atas di tepinya. Sedikit kelembutan muncul di matanya yang tenang. Tindakan gila Mu Chen selama jalan spiritual telah membuatnya mengerti banyak hal. Inilah sebabnya dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa ragu-ragu. Jalan spiritual hanyalah permulaan. Kami akhirnya akan memiliki pertarungan sejati sekarang setelah kami memasuki 5 akademi besar. Mu Chen tersenyum. Senyum tampan di wajahnya menunjukkan sedikit antisipasi. Aku harap dia bisa memberi aku semacam kejutan. Kalau tidak,
Itu akan sangat membosankan selama pelatihan kita di dalam 5 akademi besar. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik. Petik 2. Aku akan membantumu, Luoli berbicara dengan lembut. Tentu saja kamu akan. Jika kamu tidak membantu aku harus memukul kamu, Mu Chen tertawa. Semburat merah tua muncul di wajah Luoli yang indah. Dia menatap Mu Chen dengan marah. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia mungkin akan langsung menikamnya dengan pedangnya. Tetapi karena orang di depannya adalah Mu Chen, dia enggan melakukannya. Tapi sekarang, kamu masih harus berurusan dengan situasi saat ini. Mu Chen tersenyum. Kemudian, dia mengarahkan senyum ini ke arah Xie Guan dan yang lainnya, semua orang, apakah menyenangkan mengejar aku? Xie Guan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar. Tatapan mereka tertuju pada Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Saat ini, mereka sedikit bingung apakah mereka harus berbicara atau tidak. Jelas bahwa mereka sangat takut pada Luoli. Katakan apapun yang kamu inginkan. Dia tidak akan campur tangan. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xie Guan dan yang lainnya mengejeknya. Jika kamu ingin aku mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Bukannya aku takut padamu. Petik 2. Xie Guan akhirnya tidak tahan menahan diri di depan banyak orang ini. Dia mencibir, kami memang takut pada Raja Luo. Namun, kami tidak takut kepada kamu. Terus terang, jika itu bukan untuk Raja Luo, apakah kamu pikir kamu akan memiliki hak untuk menjadi begitu sombong di depan kita? Bencana darah. Seseorang yang dinilai sebagai kelas raja. Kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak seperti ini dengan kekuatan kamu hanya berada di tahap awal Spirit Stage. Alis Luoli terangkat sedikit. Jari-jarinya yang ramping tidak bisa membantu tetapi mengibaskan sarung pedang. Pada saat ini, sedikit kedinginan menembus matanya yang seperti kaca. Aku ingin mengklarifikasi bahwa aku saat ini pada tahap pertengahan tahap roh. Mu Chen tersenyum. Meskipun sebagian besar dari 2 esens jiwa spiritual Beast Heaven spiritual diserap oleh Nine Netherbird, sisa-sisa itu sudah cukup baginya untuk mencapai fase tengah tahap roh. Xie Guan dan yang lainnya tertawa mengejek ketika dia menyindir, apakah itu membuat perbedaan? Mereka bertiga adalah pembangkit tenaga listrik Spirit Stage Latte Pace asli. Di mata mereka, fase tengah tahap roh Mu Chen tidak jauh lebih baik daripada fase awal tahap roh. Di belakang trio, beberapa siswa panggung spiritual juga setuju. Meskipun tingkat kekuatan ini tidak buruk, itu tidak cukup untuk menakuti mereka. Aku pikir ada sedikit perbedaan. Mu Chen tersenyum pada trio. Namun, mata hitamnya tidak membawa sedikit senyum di dalamnya. Dia berbicara, selanjutnya, aku akan membiarkan kalian bertiga bermain-main dengan aku untuk sementara waktu. Yaitu, jika kamu mampu melakukannya. Petik 2. Xie Guan dan yang lainnya terpana. Kata-kata Mu Chen ini berarti dia ingin bermain-main dengan mereka bertiga sendirian. Dengan kekuatan fase pertengahan tahap rohnya, satu orang akan cukup untuk menghadapinya. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan ingin bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Mereka bertiga saling bertukar pandang. Namun, mata mereka dengan cepat melayang ke arah Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Jika kamu tidak menikmati menjadi lawannya, aku bersedia bertukar tempat dengan dia, Luoli berkata dengan lemah saat dia melirik trio. Ohoho, karena kamu memiliki keberanian seperti itu, kami tidak akan memberimu wajah jika kami menghindarimu. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya langsung santai dan menjawab. Oi, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Ye Qingling buru-buru berjalan dan bertanya. Ketiga adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tahap akhir tahap roh. Bahkan jika Mu Chen telah membuat terobosan sebelumnya, dia masih hanya di fase tengah tahap roh. Bagaimana mungkin baginya untuk bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Orang ini biasanya cukup pintar, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Mungkinkah dia ingin pamer di depan Luoli? Luoli menatap Ye Qingling, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian, matanya yang seperti kaca memfokuskan diri pada Mu Chen lagi, dan tatapannya sepertinya menyampaikan ekspresi gelisah. Bajingan ini, tidak ada kekurangan gadis cantik di sampingnya. Ketika Mu Chen memperhatikan tatapan Luoli, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lalu, dia berbalik ke arah Ye Qingling dan tertawa, tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Melihat ini, Ye Qingling tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, matanya bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Luoli, kamu adalah Raja Luo, kan? Aku akhirnya bisa melihat kamu dari jarak dekat. Aku telah datang untuk banyak memujamu. Petik 2. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Luoli bertemu dengan seorang gadis yang sangat antusias dengannya. Dia sedikit ragu sebelum mengangguk, halo. Halo, aku Ye Qingling. Mu Chen melirik Ye Qingling, yang sangat bersemangat dan benar-benar terdiam.
Jadi dia adalah salah satu penggemar Luoli. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan mereka berdua. Segera setelah itu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menatap trio di langit. Jika kamu dapat memblokir salah satu serangan aku akan lupa tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Jika kamu gagal melakukannya, tinggalkan simbol kamu. Saat ini aku kekurangan mereka. Petik 2. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya tertawa dingin. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar hanya memperlakukan kita seolah-olah mereka adalah anjing kecil atau kucing? Bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan kita dengan begitu mudah? Lalu kita akan meminta bimbingan dari Kalamiti Darah yang terkenal dan terkenal, Mu Chen. Mereka bertiga tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan sindiran mengejek. Mu Chen tersenyum dan benar-benar mengabaikan tawa sarkastik mereka. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Ketika kerumunan siswa tahap roh memperhatikan tindakan Mu Chen, mereka tertegun. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka memperhatikan bahwa segel spiritual dengan cepat muncul dari telapak tangan Mu Chen. Segel spiritual, dia sebenarnya adalah master arai spiritual. Sedikit kejutan muncul di antara kerumunan. Xie Guan dan yang lainnya masih mencibir di wajah mereka. Namun, ekspresi mereka segera berubah serius. Ini karena mereka memperhatikan bahwa jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sebenarnya telah melampaui 30. Biasanya, arai spiritual yang membutuhkan total 35 segel spiritual sudah cukup untuk menjadi ancaman terhadap pembangkit tenaga listrik tahap akhir tahap roh. Berdengung. Tatapan mereka secara bertahap berubah bahkan lebih serius, karena mereka melihat jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sudah mencapai 35 segel. Selain itu, tidak ada tanda-tanda berhenti. 36 segel, 38 seals, 40 segel. Ketika jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen telah mencapai 40, siswa tahap roh semua menarik napas dalam-dalam. Syok dengan cepat memenuhi mata mereka. 40 segel spiritual. Akhirnya, pada saat ini, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya berubah sepenuhnya. Bab 144, Perkasa Arai Gajah Naga. Berdengung. Semua dari 40 segel spiritual mengeluarkan getaran saat mereka terkondensasi di tangan Mu Chen. Kemudian, fluktuasi spiritual dipancarkan dan menyebabkan getaran lebih lanjut di udara sekitarnya. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh 40 segel spiritual. Bahkan Ye Qingling, Chu Qi dan Fang Zong tertegun. Sejak kapan Mu Chen memiliki teknik yang kuat? Bahkan di antara arai spiritual peringkat 2, arai spiritual yang terdiri dari 40 segel spiritual sangat kuat. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh pembangkit tenaga listrik tahap akhir roh tahap. Sambil menonton adegan ini diam-diam terjadi di depan matanya, Luo Li tersenyum lembut. Desir. Begitu Mu Chen membalikkan tangannya, 40 segel spiritual langsung menyatukan diri ke udara. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Cahaya gelap keemasan samar mulai memancar dari udara. Mengaum. Sementara ruang menjadi terdistorsi, raungan naga samar bergema dan mengguncang pegunungan. Di langit di dekatnya, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya telah berubah menjadi sangat serius. Ekspresi penuh penghinaan yang awalnya mereka miliki, akhirnya memudar. Dari arai spiritual, mereka bisa merasakan sesuatu yang mampu mengancam mereka. Ayo lakukan ini bersama-sama. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan benar-benar menyerah pada harga diri mereka. Dengan teriakan, energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh trio. Tepat di belakang mereka, cahaya bis spiritual ilusi mereka muncul. Jelaslah bahwa ini adalah esensi soul spiritual beast yang telah mereka telan. Menilai dari kepadatan energi spiritual mereka, itu haruslah hewan buas spiritual yang kuat yang kira-kira berusia 100-an dari rekor beast myriad. Untuk memblokir serangan spiritual arai Mu Chen yang kuat, ketiganya tidak berani menahan diri. Berdengung, sebuah cahaya keemasan gelap dengan cepat terpancar keluar dari atas Mu Chen. Akhirnya berubah menjadi arai spiritual emas gelap besar. Kemudian, arai spiritual perlahan-lahan beredar, dan sinar lampu emas gelap yang saling terkait memancarkan fluktuasi misterius. Dilihat dari penampilannya, arai spiritual terjalin ini tampaknya ditempati oleh naga dan gajah, yang menjaga langit dan bumi. Akhirnya, mata Mu Chen yang tertutup rapat perlahan dibuka kembali. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengetuk udara saat dia dengan pelan bergumam, naga gajah arai. Ledakan, seolah-olah itu adalah matahari keemasan gelap, semburan cahaya gelap keemasan yang menyilaukan muncul dari barisan. Kemudian sinar cahaya keemasan besar berwarna gelap muncul dari arai spiritual. Mengaum. Ketika sinar cahaya ditembakkan, mereka saling terkait dan akhirnya membentuk naga yang meraung dan gajah raksasa yang tubuhnya seluruhnya terbuat dari emas. Saat naga dan gajah berlari kencang, langit tampak bergetar akibat benturan mereka.
Energi spiritual yang menyelimuti dunia bergegas menuju trio. Di belakang, kerumunan siswa tahap roh memiliki ekspresi pucat saat mereka menyaksikan naga dan gajah perkasa. Dari apa yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa kekuatan ini bisa langsung melenyapkan mereka. Dong, pada saat ini, Xie Guan dan dua individu lainnya mengeluarkan serangan mereka bersama. Dengan tangisan, energi spiritual yang pekat terbentuk menjadi 3 pilar energi spiritual dan menembus langit. Dengan suasana yang luar biasa, ia bertabrakan sengit dengan naga dan gajah. Ledakan, gelombang energi spiritual, terlihat bahkan dengan mata T3L4 nanogram, meluas dari ledakan. Bahkan udara sepertinya tergeser oleh gelombang kejut ini. Ini menyebabkan semburan angin kencang mengamuk di hutan. Penindasan gajah naga. Ketika ini terjadi, sedikit kedinginan melintas di mata hitam Mu Chen. Dia diam-diam berteriak jauh di dalam hati ketika dia mengubah segel yang terbentuk dengan tangannya. Ledakan. Lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, naga dan gajah menyatu bersama dan membentuk cakram emas kemasan. Di atas cakram, seekor naga emas melonjak di udara ketika gajah emas menginjakkan kaki di tanah. Aura yang dihasilkannya cukup mengejutkan. Bang! Ketika penindasan cakram cahaya gelap keemasan turun, pilar cahaya yang terbentuk dari Xie Guan dan yang lainnya mulai pecah. Seketika, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Pada akhirnya, pilar energi spiritual benar-benar hancur dan cakram cahaya berwarna keemasan berubah menjadi cahaya, yang bergegas keluar dan bertabrakan dengan sengit dengan tubuh trio. Puci. Pada saat ini, ekspresi ketiganya pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Aura mereka dengan cepat melemah dan mereka mulai terhuyung-huyung. Kerumunan ekspresi siswa stage spirit berubah drastis ketika mereka menjadi sadar akan fakta bahwa serangan gabungan Xie Guan dan dua pembangkit tenaga listrik tahap akhir roh lainnya gagal untuk sepenuhnya menghentikan kekuatan spiritual arai. Teror muncul di kedalaman mata mereka. Kekuatan arai spiritual ini sebenarnya mengerikan ini. Xie Guan dan yang lainnya benar-benar pucat saat mereka saling bertukar pandang. Mata mereka melotot dan mereka dengan tergesa-gesa pergi. Jelaslah bahwa mereka berencana pergi. Desir. Tetapi ketika tubuh mereka menunjukkan beberapa gerakan, sesosok ramping muncul dari belakang. Kemudian, pedang panjang hitam dengan lembut berhenti di depan mereka. Jika kamu ingin didiskualifikasi, maka silakan mengambil langkah lain. Luo Li melirik trio dan menjawab dengan samar. Ketiganya langsung menegang dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Mereka tersenyum pahit dan simbol di dahi mereka berbinar. Simbol peringkat 7 dan 2 peringkat 6 segera naik dan 3 lampu spiritual bergegas menuju Mu Chen, yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Mu Chen tidak ragu-ragu dan menyerap 3 lampu spiritual. Simbol awalnya redup langsung dipenuhi dengan cahaya. Namun, bahkan setelah menyerap 3 simbol Mu Chen tetap pada tingkat simbol peringkat 7. Jelaslah bahwa semakin sulit untuk menaikkan peringkat simbol begitu mencapai tahap akhir. Jika dia ingin meningkatkannya ke peringkat 8 atau peringkat 9, itu akan lebih sulit daripada peringkat 7. Ohoho, aku harus berterima kasih pada kalian bertiga karena menyerahkan hadiah sebesar itu kepadaku. Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai terima kasih kepada Xie Guan dan yang lainnya saat dia berbicara. Wajah ketiganya segera berkedut dan mengungkapkan senyum penuh kepahitan. Meskipun mereka terus-menerus mengutuk Mu Chen dalam hati mereka tidak berani bergumam dengan keras. Di lokasi ini, tidak hanya ada Raja Luo yang menakutkan, bahkan Mu Chen, yang mereka pikir lemah, mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Arai spiritual yang telah dia gunakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh mereka bertiga. Orang itu benar-benar tangguh, pada saat ini, ketiganya memiliki mata yang penuh dengan kepahitan. Kali ini, mereka mencoba mengambil kesempatan hanya untuk berakhir jauh lebih buruk daripada yang mereka mulai. Untuk meningkatkan simbol mereka ke level seperti itu, mereka harus membayar dengan usaha besar. Namun, semua upaya ini diserahkan kepada Mu Chen. Selamat tinggal, kalian bertiga. Aku tidak akan mengirim kamu pergi. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengan mereka saat dia tertawa samar. Mu Chen, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Meskipun kamu memiliki Raja Luo yang melindungi kamu, ada lebih dari satu raja dari jalan spiritual di dunia surga utara ini. Setelah kamu mendekati Northern Heavens Hall, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Xie Guan mengertakkan giginya saat dia menyeringai penuh dengan kengganan. Kemudian, dia tidak berani tinggal di lokasi ini dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jadi ada raja-raja lain, Mu Chen tersenyum. Sedikit kedinginan melintas menembus kedalaman matanya.
Tidak peduli siapa itu, jika mereka percaya bahwa mereka bisa menginjak Mu Chen karena dia diusir dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tidak keberatan membiarkan mereka mengerti bahwa pemberdayaan jalan spiritual tidak memberi mereka keuntungan luar biasa yang mereka miliki dibayangkan. Semuanya, apakah kamu tidak akan pergi? Mungkinkah kamu semua berencana untuk menyerahkan simbol kamu kepada aku? Mu Chen menatap dingin pada siswa tahap roh di udara karena dia tidak memiliki kesan yang baik dari orang-orang ini. Namun, dia tidak memaksa mereka untuk menyerahkan simbol mereka. Jika dia melakukannya, mungkin saja dia akan mudah terpojok oleh mereka. Lagi pula, cukup merepotkan berurusan dengan begitu banyak orang. Siswa Spirit Stage di udara semua tertawa hampa dan tidak berani membantah. Mereka segera bergegas pergi dan dalam beberapa detik, langit benar-benar kosong. Ketika Mu Chen melihat langit yang kosong, dia juga menghembuskan napas lega. Luo Li turun dari langit dan berdiri di samping Mu Chen. Kakak Chu, Kakak Fang. Kali ini, aku harus berterima kasih. Mu Chen berbalik untuk menatap Cuki dan Fang Zong, yang memiliki ekspresi yang rumit, sambil menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Karena mereka bersedia untuk menonjol dan membantunya pada saat genting itu, bahkan jika itu tidak terlalu menguntungkan, Mu Chen masih akan mengingat bantuan ini dari mereka. Fang Zong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Cuki benar-benar mengabaikan Mu Chen dan matanya tertuju pada Luo Li. Mulutnya bergerak dan dia bertanya dengan wajah memerah, Luo Li, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Luo Li melirik Cuki dan mengangkat alisnya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kita saling kenal? Uci. Dari samping, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa. Fang Zong juga menyeringai di wajahnya saat dia menatap simpatik pada Cuki. Pria yang malang. Cuki menggaruk kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, kami pernah bertemu di jalan spiritual sebelumnya. Kamu bahkan pernah menyelamatkan aku sekali. Ketika Luo Li mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Tetapi ketika mereka menilai raut wajahnya, semua orang bertanya-tanya apakah dia mencoba mengingat ingatan ini. Namun, ini adalah kepribadiannya. Dia akan selalu mengambil sikap yang tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak dia pedulikan. Kakak Chu, Kakak Fang. Semuanya berkat bantuan kamu bahwa aku telah berhasil memburu 2 binatang spiritual tingkat surga. Aku akan membiarkan kamu memiliki naga spiritual misterius ini. Mu Chen melambaikan tangannya dan tubuh besar naga misterius spiritual muncul di tanah di depan mereka. Terima kasih, Brother Mu. Melihat ini, Fang Zong benar-benar senang dan menangkupkan tangannya dalam terima kasih. Selain itu, ada juga 2 spiritual auras untuk simbol kita. Aku akan membagi 1 untuk kalian berdua. Mu Chen menjentikkan jarinya dan aura spiritual biru es melonjak. Menilai dari aura spiritual yang berasal dari Heaven Spiritual Beast, itu mungkin cukup bagi simbol untuk naik peringkat ke peringkat 7 sepenuhnya dari peringkat 1. Meskipun Mu Chen mungkin bisa mencapai simbol peringkat 8 jika dia menyerap 2 aura spiritual ini, dia bukan orang yang akan mengambil semua manfaat untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menyerap 2 Essences Beast Spiritual Beast, dia sudah mendapatkan manfaat besar. Melihat bahwa Mu Chen bersedia untuk menyerahkan aura spiritual simbol kepada mereka juga, dia dipenuhi dengan sukacita bahwa dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya mungkin dan buru-buru membaginya dengan Cuki. Ini karena simbol mereka sudah di peringkat 6. Begitu mereka menyerapnya, mereka akan naik peringkat ke peringkat 7. Setelah menyerahkan barang-barang ini ke Fang Zong, Mu Chen menatap Ye Qingling dan menyerahkan aura spiritual lainnya. Dia berkata dengan malu-malu, aku awalnya berencana memberi kamu salah satu dari spiritual jiwa spiritual beast, tetapi sesuatu muncul dan semuanya hilang. Ye Qingling tersenyum ketika dia mengambil aura spiritual dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun sangat disayangkan bahwa esensi jiwa hilang, aku masih cukup puas dengan ini saja. Petik 2. Aku sudah berburu beast spiritual heaven rang sebelumnya. Beruntung bagi kamu, ada 1 esens jiwa spiritual beast heaven spiritual yang tersisa. Ini juga cukup kompatibel dengan kamu. Mata seperti kaca Luo Li berkedip dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Gumpalan cahaya melonjak keluar dan dari dalam gumpalan lampu, tampaknya ada unicorn putih salju. Apakah ini unicorn jadet yang berada di peringkat ke-87 di ranking bumi Myriad Beast Record? Ye Qingling menatap esens jiwa putih salju dan terkejut. Dia buru-buru menjawab, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Petik 2. Kamu sudah membantunya. Anggap ini sebagai ucapan terima kasihku. Luo Li tersenyum tipis dan meletakkan esens jiwa di dalam tangan Ye Qingling. Aku sudah membantunya, namun kaulah yang berterima kasih padaku. Raja Luo benar-benar berbudi luhur. Ye Qingling melirik Luo Li dengan nakal dan berkata, hubunganmu cukup bagus. Petik 2. Mu Chen juga tersenyum. Antara dia dan Luo Li, mereka secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Dia segera melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi.
Kami akan kembali sekarang. Mo Ling dan yang lainnya mungkin cukup cemas. Begitu kita menemukannya, kita mungkin harus menuju ke wilayah paling dalam dari Northern Heavens Hall. Hanya tempat itu yang benar-benar semarak. Bab 145, Saingan Lama. Di perkemahan Ye Clan, sorak-sorai yang penuh kegembiraan langsung pecah ketika Mo Ling dan yang lainnya melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya kembali. Beberapa saat yang lalu, informasi tentang Mu Chen yang dikejar oleh orang lain beredar di sekitar. Dengan demikian, mereka semua tahu tentang hal itu dan sangat khawatir. Meskipun mereka tahu seberapa kuat Mu Chen, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan besar yang mengejarnya terlalu menakutkan. Karena itu, mereka cukup khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, Ye Qingling dan para Ot, yang mencuri banyak simbol mereka, mungkin akan menyebabkan jatuhnya klan Ye. Saudara, Sun buru-buru bergegas mendekat dan terjun langsung ke pelukan Ye Qingling. Yang terakhir memeluknya saat dia tersenyum. Kakakmu, Mo Ling dan yang lainnya juga berkumpul dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tapi ketika mereka hendak berbicara, mereka memperhatikan gadis berpakaian hitam di belakang Mu Chen. Karena penampilannya, kelompok anak laki-laki benar-benar terpana. Gadis berpakaian hitam itu memiliki penampilan yang halus dan indah. Penampilan itu bahkan telah melampaui Ye Qingling. Selain itu, temperamen yang dipancarkannya juga luar biasa. Matanya yang seperti kaca itu tenang dan tenang. Mereka memberikan perasaan memabukkan kepada semua orang yang menatap mereka. Meskipun Mo Ling dan yang lainnya telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan yang menakjubkan. Dalam sekejap itu, anak-anak muda semuanya menahan diri dari berbicara dan ragu-ragu, terikat lidah di depan kecantikan ini. Kamu seharusnya tidak memiliki pemikiran yang tidak diinginkan. Orang ini adalah orang penting. Apalagi seseorang sudah mendapatkannya. Jika kamu berani memikirkannya, kamu harus berhati-hati terhadap Mu Chen yang memukul kamu sampai pada titik di mana kamu seperti babi. Ye Qingling menutup mulutnya saat dia tertawa. Karena karisma Luoli adalah sesuatu yang bahkan dapat memengaruhi Ye Qingling yang biasanya tenang, tidak mengejutkan bahwa itu memengaruhi Mo Ling dan yang lainnya. Ah! Pada saat ini, semua orang berteriak. Kemudian, tatapan iri ditembak ke arah Mu Chen. Bertentangan dengan ini, Mo Ling malah menggaruk kepalanya ketika dia bertanya, "Saudaramu, kapan kamu menemukan keindahan seperti itu?" Saudari Qianer akan sedih jika dia tahu. Petik 2. Mendengar ini, hati Mu Chen tiba-tiba melompat. Bocah ini benar-benar berbicara sembarangan. Siapa Sister Qianer? Seperti yang diharapkan, Luoli mendekati Mo Ling saat matanya yang jernih melirik Mu Chen. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Wajah Mo Ling langsung memerah dan menjawab dengan ragu-ragu, "Itu adalah teman kita di alam spiritual utara. Dia tumbuh bersama dengan saudaramu." Petik 2. Oh, jadi ini adalah teman masa kecil. Tangan ramping Luoli dengan lembut menjepit telapak tangan Mu Chen saat dia berbicara. Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luoli, dia cukup tertarik. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan ekspresinya yang tidak peduli dan acuh tak acuh. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu juga. Ayo pergi. Jangan cemburu. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan memegang tangan Luoli yang hangat dan ramping saat dia menuju ke dalam kamp. Semua orang harus mempersiapkan diri. Kami akan berangkat besok dan menuju ke wilayah terdalam dunia surga utara. Namun, semua orang bisa santai. Aku tidak akan membiarkan siapapun di sini disingkirkan. Petik 2. Karena Mu Chen sudah bercampur dengan Ye Clan kecil untuk sementara waktu, dia memiliki sedikit perasaan ke arah itu. Karena itu, dia tidak keberatan membantu mereka. Saudaramu luar biasa. Ketika para anggota klan Ye mendengar ini, mereka langsung bersukacita dan berteriak dengan penuh semangat. Dengan kata-kata Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang simbol-simbol mereka yang tidak mencapai peringkat yang dibutuhkan dan, dengan demikian, dihilangkan. Di sisi lain, wajah Luoli berubah sedikit merah saat dia diseret oleh Mu Chen di bawah tatapan banyak orang. Dia berjuang sejenak, tapi Mu Chen memegangnya erat-erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Ketika langit malam menyelimuti mereka, api unggun naik di dalam perkemahan, menyebabkannya menjadi sangat hidup. Di sudut perkemahan, Mu Chen dan Luoli sedang duduk sendirian di samping api unggun. Meskipun tatapan akan terus diarahkan secara diam-diam, tidak ada yang datang mengganggu mereka. Tangan Luoli yang ramping memegangi rak meludah saat daging panggang yang memesona mengeluarkan aroma yang memikat di atas api. Dibandingkan dengan apa yang biasanya dibuat Mu Chen, itu berkali-kali lebih baik dalam hal bau dan rasa. Di sini, melihat Mu Chen menatap iri padanya, Luoli tidak bisa menahan tawa saat dia menyerahkan daging panggang. Aku akhirnya bisa makan apa yang telah dibuat Raja Luo secara pribadi lagi.
Mu Chen menerima dan menghela nafas. Rasa ini benar-benar sesuatu yang dia lewatkan. Mendengar Mu Chen menggodanya, Luo Li menatapnya. Namun, sudut bibirnya terangkat dengan lembut dan mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Selama dia bersama dengan dia, bahkan hal terkecil membuatnya lebih bahagia daripada ketika dia memburu Heaven Rang Beast sendirian. Sementara dia duduk dengan elegan di sebelah api unggun, gaun hitamnya menguraikan tubuh langsingnya. Kemudian, dia diam-diam menyaksikan Mu Chen rakus melahap daging saat jari-jarinya yang tipis melepaskan pita di rambutnya. Ketika dia melakukannya, rambut peraknya yang panjang jatuh ke bawah dan mengeluarkan kilau yang menyilaukan di bawah cahaya api. Kapan rambutmu akan kembali? Mu Chen dengan cepat menghabiskan daging panggang dan dengan santai bertanya sambil melirik rambut Luo Li. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah bertanya kepada Luo Li tentang warna rambutnya. Saat itu, dia menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari seni spiritual Fa Fa yang telah dia latih. Apakah kamu tidak menyukainya? Luo Li sedikit terkejut dan berusaha bertanya dengan santai. Bagaimana mungkin aku berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku menyebutkan bahwa aku tidak menyukainya, kamu akan mengabaikan aku selama beberapa hari. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Saat itu, dia menyebutkan bahwa itu akan terlihat lebih baik jika hitam. Sebagai tanggapan, Luo Li memberikan senyum tanpa komitmen padanya. Tetapi selama 3 hari berikutnya, Mu Chen harus mengurus persediaan makanannya sendiri. Dengan demikian, setelah hukuman ini, Mu Chen tidak berani berbicara tentang warna rambutnya. Berbicara tentang jalan spiritual, siapa yang mendapatkan roh mahkota? Mu Chen mengusap mulutnya dan bertanya pada Luo Li. Yang disebut mahkota roh adalah kemuliaan tertinggi dan kehormatan yang bisa diperoleh seseorang di jalan spiritual. Namun, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang dinilai sebagai raja kelas. Itu juga merupakan momen paling mempesona di seluruh jalan spiritual. Mengenai hal ini, Mu Chen benar-benar telah menantikannya sebelum dia diusir dari jalan spiritual. Bagaimanapun, individu yang berpartisipasi dalam momen yang mempesona ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Darahnya mendidih ketika dia berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, roh mahkota berakhir di tangan Wen Qingxuan. Jawab Luo Li. Wen Qingxuan, seorang gadis. Mu Chen cukup terkejut. Jalan spiritual cukup besar dan karena dia telah diusir di tengah jalan, dia agak tidak terbiasa dengan beberapa orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Paling tidak, dia belum pernah mendengar tentang Wen Qingxuan ini. Dia cukup kuat. Saat ini, ia memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Kamu mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Luo Li mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan dan terus mengawasi Jisuan, dia mungkin akan menghadapi Wen Qingxuan. Namun, Jisuan bukan seseorang yang lemah. Meskipun dia berhasil mendorongnya kembali pada akhirnya, dia juga akhirnya harus membayar mahal. Seperti yang diharapkan dari 5 akademi besar. Ini benar-benar tempat di mana kelompok-kelompok individu yang kuat berkumpul. Mu Chen tersenyum. Siapa yang tahu betapa sibuknya ketika pertukaran festival untuk 5 akademi hebat terjadi. Benar, Yang Hong juga memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Li tiba-tiba angkat bicara. Yang Hong, tatapan Mu Chen berubah serius. Di jalan spiritual, dia memiliki 2 musuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah Jisuan, yang lain adalah Yang Hong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bukankah itu berarti mereka akan bertemu di masa depan? Apakah dia di dunia Surga Utara juga? Mu Chen menatap Luo Li sementara tatapan dingin melintas di mata hitamnya. Meskipun acara di jalan spiritual diam-diam disebabkan oleh Jisuan, Yang Hong mungkin terlibat di dalamnya juga. Iya nih. Namun, dia tidak ada di dunia Surga Utara kita. Luo Li mengangguk. Ada total 4 dunia Surga Utara yang digunakan sebagai tempat pemeriksaan, dan sepertinya Yang Hong tidak berada di tempat yang sama dengan mereka. Tidak apa-apa, kami secara alami akan bertemu lagi di Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen tersenyum samar. Yang Hong? Ya, karena tidak ada cara untuk menemukan Jisuan sekarang, aku akan berurusan dengan kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, bukankah itu akan sedikit membosankan di Akademi Spiritual Surga Utara? Juga, ada total 8 orang, termasuk aku, yang memperoleh penilaian kelas raja di dalam dunia Surga Utara ini. Luo Li melanjutkan, di antara 8 dari kita, ada 2 yang harus kamu ketahui. Itu 2 bersaudara, Si Jingtian dan Si Hao. Petik 2. Saudara-saudara keluarga Si yang hampir kita bunuh di jalan spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Musuh benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu mereka lagi. Iya nih. Pada saat ini, kedua bersaudara hanya selangkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage.
Mereka cukup kuat, jawab Luoli. Mu Chen mengangguk. Jika mereka hanya selangkah lagi dari mencapai tahap fusion surgawi, itu berarti bahwa terobosan mereka tidak terlalu jauh. Di dunia surga utara, mereka akan dianggap di puncak kelompok itu. Kamu sudah memasuki tahap fusion surgawi, kan? Mu Chen memandang Luoli dan bertanya. Luoli mengangguk dan tersenyum, jadi, kamu harus bergegas dan menyusul aku. Jika tidak, kamu akan terlempar jauh di belakang aku. Petik 2. Bahkan jika aku terlempar jauh di belakangmu, aku masih bisa memukulmu. Mu Chen menggoda. M3 Sum. Luoli sedikit malu dan menatapnya. Kemudian, dia berkata, aku akan berkultivasi. Kamu harus berjaga malam ini. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, matanya melembut. Dia berpikir kembali ke hari-hari di jalan spiritual ketika mereka harus saling mengandalkan. Meskipun itu cukup sulit, hari-hari itu telah menjadi kenangan yang tak tergantikan di hati mereka. Mu Chen tersenyum dan bertanya, kalau begitu mari kita peluk lagi. Dia masih mengenang kulit hangat dan lembut yang telah dia peluk hari ini. Di masa lalu, jarang baginya untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Luoli menatap Mu Chen. Orang ini menjadi lebih rakus. Aku harus mengabaikannya. Aku akan berkultivasi. Tangan Luoli yang ramping ditempatkan di atas gagang pedang. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Sejak saat itu, dia mengabaikan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum. Di bawah cahaya api unggun, dia menatap penampilan Luoli yang indah. Sedikit kebaikan lembut juga melewati mata hitamnya. Senang sekali aku bertemu kamu. Aku senang bahwa aku menyelamatkan kamu ketika aku pertama kali bertemu kamu di jalan spiritual. Mu Chen menatap langit dan mendesah. Lalu, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tampaknya ada banyak saingannya di dalam dunia surga utara. Si Jingtian, Si Hao, Yang Hong. Aku membuatmu takut padaku selama jalan spiritual. Bahkan di dunia 1000 besar, aku dapat melakukan hal yang sama. Karena itu, kamu tidak boleh meremehkan aku karena aku kehilangan pemberdayaan energi spiritual. Kalau tidak, kamu harus membayar mahal. Bab 146, Tempat Rapat. Di dalam pegunungan yang luas, keributan terdengar. Banyak mengaum marah bergema sebagai hewan buas spiritual dibebankan pada selusin tokoh lincah. Cepat, pimpin mereka semua menuju brodermu. Petik 2. Jika kamu tidak ingin dimakan oleh bis spiritual ini, maka masukkan kembali ke dalamnya. Di depan hewan spiritual, keluhan, kelelahan, dan kehabisan nafas dapat terdengar dari sekelompok orang. Kemudian, tokoh-tokoh ini mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menuju ke bukit terdekat. Di lokasi itu, ada banyak tokoh menunggu dalam penyergapan. Di atas bukit, arai spiritual besar perlahan-lahan beredar. Suara naga dan gajah dapat terdengar dari waktu ke waktu, saat energi spiritual yang hebat dikeluarkan. Mu Chen menatap banyak hewan spiritual yang tertarik oleh kelompok. Mungkin ada lebih dari 40 binatang spiritual. Selanjutnya, di garis depan grup, ada 10 bis spiritual yang memiliki kekuatan bis spiritual Hairang. Namun, bis spiritual pada tingkat ini bukan ancaman bagi Mu Chen saat ini. Ayo bergerak. Mu Chen bergumam dan melambaikan tangannya. Fluktuasi yang hebat langsung meledak dari arai spiritual. Kemudian, cahaya keemasan gelap meletus dan membentuk naga dan gajah saat mereka melonjak. Bang! Ketika naga dan gajah melewatinya, bis spiritual besar yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur dan tulang mereka benar-benar hancur oleh dampaknya. Perlahan, hidup mereka memudar. Meskipun arai spiritual sangat kuat, ada sejumlah besar binatang spiritual. Oleh karena itu, masih ada beberapa bis spiritual tangkas yang berhasil melarikan diri dan bergegas dengan ganas ke anggota Ye Clan. Melihat ini, Ye Qingling siap untuk mengambil tindakan. Namun, Luoli, yang berada di sampingnya, mencengkeram gagang pedang panjang hitam dengan tangannya yang ramping. Longsword bergetar sesaat, dan bayangan pedang menembus ruang kosong. Cici. Ketika binatang spiritual hanya beberapa ratus meter dari anggota klan Ye, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Darah segar segera disemprotkan dan mereka sebenarnya dipotong menjadi dua bagian. Pada titik di mana mereka dipotong, itu sehalus cermin. Semua anggota klan Ye menghirup udara dingin. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ngeri saat mereka melihat Luoli. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi binatang spiritual telah terbelah. Selanjutnya, itu telah dilakukan dari jarak yang begitu jauh. Jika binatang spiritual ini adalah mereka, mereka mungkin akan mati dengan cara yang mengerikan. Cepat dan keluarkan esenses jiwa. Bagi orang-orang yang simbolnya belum mencapai peringkat 4, mereka harus menyerap aura spiritual untuk simbol-simbol mereka. Arai spiritual di atas kepala Mu Chen perlahan memudar saat dia tersenyum pada Wang Sheng dan yang lainnya. Iya nih.
Wang Sheng dan yang lainnya buru-buru menjawab, lalu, mereka bergegas keluar dengan gembira. Makhluk spiritual ini tidak lemah. Jika mereka berencana untuk menanganinya sendiri, mereka harus membayar harga untuk berhasil membunuh salah satu binatang spiritual. Tetapi dengan bantuan orang yang kuat seperti Mu Chen, semuanya menjadi sederhana sekali lagi. Ye Qingling melihat anggota Ye Clan yang bersemangat dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Chen, terima kasih banyak. Jika itu bukan untuk Mu Chen, itu jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu setiap anggota Ye Clan untuk mencapai simbol peringkat 4. Karena itu, beberapa anggota harus pergi dengan sedih. Jika itu terjadi, masing-masing dari mereka pasti akan merasa pahit. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Apalagi mereka pasti punya bakat. Jika mereka berhasil memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka harusnya bisa agak sukses. Karenanya, akan sangat disayangkan jika mereka tersingkir karena beberapa kemalangan. Petik 2. Saat ini, kita sedang mendekati wilayah terdalam dunia Surga Utara. Kita harus segera mencapai tempat pertemuan. Luo Li berbicara dengan lembut. Tempat pertemuan, ya, mendengar ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Di lokasi itu, dia mungkin akan bisa bertemu semua individu yang kuat di dunia Surga Utara ini. Itu benar-benar sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Mari kita bersiap untuk pergi, kata Mu Chen sambil menatap Ye Qingling. Baik, dalam setengah hari berikutnya, Mu Chen mulai bergegas maju dengan kecepatan penuh. Ini karena tempat ini sudah dianggap sebagai jantung dunia Surga Utara. Dengan demikian, sekitar 70-80% siswa telah berkumpul di lokasi ini. Jumlah orang di sini sangat mencengangkan. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka masih bisa melihat sosok cahaya bergegas di udara. Saat mereka bergegas, Mu Chen dan yang lainnya bertemu dengan banyak kekuatan kecil dan besar. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menuju ke arah yang sama. Arah itu mengarah pada pemberhentian terakhir pemeriksaan dunia Surga Utara. Dari sana, mereka benar-benar akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Para siswa yang berhasil mencapai lokasi ini adalah semua orang dengan keterampilan nyata. Setiap simbol mereka di dahi mereka telah melampaui peringkat 4. Meskipun itu tidak cukup menakjubkan, itu masih cukup bagi mereka untuk masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu saja, kekuatan ini semua akan melemparkan tatapan terkejut ke arah klan Ye adalah Mu Chen dan yang lainnya tinggal. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak individu dan banyak dari mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Ini membuat mereka terkejut. Pasukan kecil dengan kekuatan yang menyedihkan benar-benar berhasil mencapai lokasi ini. Dan mayoritas orang memiliki simbol peringkat 4. Mu Chen dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan pasukan lain. Sekelompok pria bergegas melintasi hutan dan akhirnya melambat saat matahari terbenam mendekat. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut ketika mereka menatap ke kejauhan. Itu adalah dataran terbuka di atas gunung. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar orang tersebar ke ujung pandangan mereka. Selain itu, aliran angka yang stabil mendekati dari jauh. Fluktuasi energi spiritual yang lebat mengalir ke langit. Itu adalah lautan manusia. Disinilah orang-orang yang benar-benar kuat berkumpul. Berbagai jenius dari seluruh dunia 1000 besar akan memasuki dunia Surga Utara dan akhirnya berkumpul di lokasi ini. Tetapi hanya orang-orang yang menonjol dari kerumunan di sini yang benar-benar orang-orang yang dikirim ke surga. Ada begitu banyak orang. Wang Sheng dan yang lainnya berseru dengan keras. Mereka bisa merasakan bahwa itu sangat mudah untuk menemukan individu tahap akhir rotasi spiritual tahap di sini. Selanjutnya, pembangkit tenaga spirit stage adalah selusin sepeser pun di sini. Ayo masuk juga. Mu Chen melambai saat dia menuju ke pusat tempat pertemuan. Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tapi tak lama setelah mereka pergi, puluhan sosok mengelilingi mereka dari depan. Banyak tatapan menyapu Mu Chen dan yang lainnya sebelum mereka akhirnya berhenti di tubuh Luo Li. Kelompok Mu Chen memiliki sedikit orang. Selain itu, mayoritas dari mereka tidak terlalu kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keberadaan yang menarik seperti Luo Li dengan mereka, itu wajar bahwa mereka akan menjadi sasaran orang lain. Haha, dari mana keindahan seperti itu berasal? Bagaimana kamu bisa berada dalam kekuatan kecil ini? Mengapa kamu tidak datang ke Mo Clan kami? Dengan perlindungan kami, tidak ada yang berani menyentuh kamu. Selusin tokoh ini tidak lemah. Dua tokoh terkemuka bahkan telah mencapai tahap roh tahap tengah. Pada saat ini, mereka menyeringai saat mereka menatap Mu Chen dan yang lainnya. Banyak tatapan juga diarahkan ke arah mereka dari sekeliling. Namun, ketika beberapa tatapan memperhatikan Luo Li, yang berada di samping Mu Chen, tatapan ini langsung berubah aneh. Kemudian, ketika mereka melihat orang-orang yang menghentikan Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan simpati dan sukacita.
Pada saat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Di sampingnya, tangan Luoli sudah menutupi gagang pedangnya. Bang! Tetapi ketika dia hendak menyerang, orang yang sebelumnya berbicara tiba-tiba terbang ke tanah dan terentang seolah-olah dia adalah seekor anjing. Wajahnya memerah ketika dia bangkit dan berteriak, "Siapa?" Ketika dia berteriak, dia melihat seseorang menatapnya dengan gelap. Dia segera mundur, "Bos." Sosok kurus tidak peduli padanya dan melangkah maju. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Luoli saat dia berbicara, "Laki-laki aku berbicara tanpa memikirkan apa yang dia katakan. Aku harap Raja Luo tidak tersinggung." Petik 2. Bocah itu sebelumnya mendengar ini dan ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tahu apa yang diwakili kata-kata itu, Raja Luo. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual memiliki gelar. Bahkan bosnya, yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan satu. Kemudian, pria kurus mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berada di samping Luoli. Dia menatap wajah tampan Mu Chen dan sedikit terkejut. Matanya langsung menarik ketika dia melihat Mu Chen. "Kamu mengenali aku?" Melihat reaksinya, Mu Chen bertanya dengan heran. "Ohoho, bencana darah Mu Chen, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu?" Bocah kurus mengeluarkan tawa yang tidak wajar ketika dia berbicara, "Aku hampir terpengaruh oleh bencana darah di jalan spiritual." Dia masih ingat hari yang mengerikan dan berdarah. Dan bocah berhati dingin yang menyebabkan bencana darah seperti bencana ini ada di depannya. "Oh," Mu Chen tersenyum, "kalau begitu, aku minta maaf tentang hal itu." Keringat dingin mengalir dari dahi bocah kurus itu. Namun, dia tidak berani menjawab Mu Chen. Di matanya, bocah lelaki yang tampan dan tampan itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Luo, yang ada di sampingnya. "Di masa depan, kamu harus mengajar anak buahmu lebih baik. Kalau tidak, akan mudah bagi kamu untuk mendapat masalah." Mu Chen tersenyum samar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera membawa kerumunan melalui lautan manusia dan menuju ke depan. "Bos, siapa bocah itu? Dia hanya memiliki kekuatan yang sama dengan aku, bagaimana dia bisa berbicara dengan kamu seperti ini?" Melihat Mu Chen pergi, orang yang telah bertindak kasar, bertanya diam-diam. "Dia ibumu." Melihat penampilan bocah itu, bocah kurus itu benar-benar marah dan mengirim tendangan ke arahnya. "Kamu benar-benar berani memprovokasi dewa kematian itu. Apakah kamu lelah dengan kehidupan? Tidak seperti kamu, aku masih ingin hidup sedikit lebih lama." Petik 2. Tentang kerusuhan di belakangnya, Mu Chen tidak peduli tentang itu. Dia membawa rombongan melewati kerumunan dan menuju ke depan. Di lokasi ini, tidak terlalu ramai. Selain itu terpecah oleh banyak kekuatan kuat. Kekuatan-kekuatan ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di seluruh dunia surga utara. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen sangat aneh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang melemparkan pandangan tidak wajar ke arah mereka. Tapi selain dari beberapa tatapan bingung, mayoritas dari mereka menatap dengan rumit pada bocah di samping Luoli. Orang itu benar-benar muncul. Di sudut barat laut lokasi ini, dua sosok tiba-tiba berdiri ketika mereka dikelilingi oleh sekelompok individu yang kuat. Aura yang sangat kuat meletus, yang menyebabkan banyak tatapan di wilayah ini diarahkan ke arah mereka. Mu Chen. Dua tokoh yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang hebat seperti itu menatap dingin pada sosok Mu Chen. Suara dingin mereka bergema langsung melalui ruang terbuka ini. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan muncul di sini." Bab 147, Saudara Keluarga Si. Di tengah dataran terbuka yang luas ini, kekuatan-kekuatan besar telah hidup berdampingan dengan membagi wilayah mereka. Setiap orang dari pasukan ini memiliki barisan yang kuat. Bahkan siswa panggung roh yang cukup kuat untuk menjadi pemimpin klan harus mengendalikan diri mereka seolah-olah mereka hanya eksistensi biasa. Ini karena mereka tahu bahwa panggung roh biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini yang penuh dengan para ahli. Dan di zona tengah, ada 7 lokasi yang menarik perhatian. Ketujuh lokasi ini dikenal sebagai wilayah kelompok yang paling tangguh. Di depan formasi mereka, ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang keluar. Di sudut timur laut, ada kerumunan ratusan orang. Di depan kerumunan ini adalah 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka tinggi dan kekar, sementara yang lain cukup kurus. Penampilan mereka cukup akrab karena mereka adalah orang-orang yang membantu Luoli dalam perburuan kera berlian mata tunggal. Keduanya juga individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Mereka juga dinilai sebagai raja kelas. Raja Yan, Yan Xiao, dan Raja Zhou, Zhou Ling. Bahkan di antara lokasi berkumpulnya individu-individu kuat ini, mereka masih merupakan eksistensi yang mempesona. Pada saat ini, terbukti bahwa mereka juga telah menemukan Mu Chen dan Luoli, yang tiba di lokasi ini.
Keduanya mengenakan ekspresi yang rumit saat pandangan mereka tetap tertuju pada Mu Chen. Di jalan spiritual, mereka pernah bertemu Mu Chen sebelumnya. Lebih penting lagi, mereka telah bertarung satu sama lain. Namun, mereka berhenti begitu mereka melakukan kontak dan tidak berusaha untuk saling membunuh. Omong-omong, mereka merasa sedikit simpati terhadapnya. Selain mereka berdua, masih ada 3 lokasi lain yang memiliki 2 angka dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Jelaslah bahwa mereka juga orang-orang yang dinilai sebagai raja kelas yang keluar dari jalan spiritual. Di sisi lain, 2 sosok berdiri di antara kerumunan saat mereka menatap Mu Chen dengan dingin. Teriakan dingin sebelumnya keluar dari mulut mereka. Kedua individu ini adalah raja ganda dari keluarga Xi yang telah disebutkan Luo Li sebelumnya. Itu Xi Jingtian dan Xi Hao, yang dianggap sebagai saingan Mu Chen di jalan spiritual. Di wilayah ini, 8 raja dari jalan spiritual berkumpul. Selain mereka, ada kekuatan besar lainnya. Meskipun para pemimpin pasukan ini tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para raja dari jalan spiritual. Biasanya, orang-orang ini dibesarkan oleh pasukan besar di dunia 1000 besar atau yang memiliki pertemuan luar biasa. Mereka semua adalah individu yang dikirim oleh surga. Ini benar-benar tempat di mana hanya yang kuat berkumpul. Tangisan si Brothers bergema di udara seperti guntur. Ini langsung menekan keaktifan lokasi ini. Tiba-tiba, banyak tatapan dilemparkan ke arah area tengah. Bukankah itu Raja Ganda dari keluarga Xi? Kedua saudara ini adalah individu yang dinilai sebagai raja kelas dalam jalan spiritual. Dikabarkan bahwa mereka hanya setengah langkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka bahkan bisa melawan kekuatan besar tahap awal Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Apakah mereka berteriak Mu Chen sebelumnya? Mungkinkah bencana darah Mu Chen dari jalan spiritual? Petik 2. Siapa lagi yang bisa terlepas dari iblis itu? Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia datang ke dunia surga utara ini. Selain itu, ia mendapatkan 2 esens jiwa spiritual Beast Heavenly. Petik 2. Namun, dikatakan bahwa kekuatannya hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Tampaknya dia menderita kerugian besar ketika dia diusir dari jalan spiritual. Saat ini, dia memiliki sedikit celah yang memisahkannya dari individu-individu kelas raja. Petik 2. 2 raja dari keluarga Xi adalah saingannya di jalan spiritual. Karena mereka bertemu, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, Raja Luo ada di samping Mu Chen. Dia adalah orang yang bahkan lebih menakutkan daripada 2 raja dari keluarga Xi. Kali ini, pasti akan menarik. Petik 2. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sini. Di antara mereka, ada banyak yang keluar dari jalan spiritual. Dengan pandangan sekilas, mereka telah melihat semua orang yang ada di tempat kejadian. Dengan demikian, suara-suara aneh menyebar dengan cepat melalui kerumunan. Pada saat ini, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah 2 sosok yang sudah dikenalnya. Si Brothers agak kekar, si Jingtian botak dan memiliki tatapan dingin yang membuat orang lain menggigil. Di sisi lain, si Hao memiliki rambut panjang dan ekspresi tenang. Namun, tatapan yang dia miliki ketika dia melihat Mu Chen dipenuhi dengan dingin. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu salah satu orang yang aku kalahkan sebelumnya. Mu Chen tersenyum. Karena mereka berdua bertindak begitu kasar begitu mereka bertemu, dia tentu saja tidak repot-repot memberi mereka wajah. Kamu pikir kamu masih memiliki hak untuk bertindak begitu sombong? Si Jingtian menyeringai. Dia memandang Mu Chen dan senyum mengejek muncul, kalamiti darah yang dulu terkenal di jalan spiritual hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di lokasi ini. Dari apa yang aku lihat, kamu harus enyahlah. Petik 2. Di daerah pusat, sebagian besar pusat kekuatan menatap dengan tidak ramah pada 2 kekuatan. Namun, mereka tidak berbicara dan dipertahankan sebagai pengamat. Tapi menilai dari permukaan, Mu Chen tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Setelah semua, mereka dapat dengan mudah menemukan sekelompok orang yang berada di tahap tengah tahap roh. Sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan pada posisi yang setara dengan mereka. Tetapi orang-orang di tempat itu bukan orang bodoh. Mereka secara alami tidak berani meremehkan Mu Chen. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, masih ada Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen. Dia adalah eksistensi yang mereka semua takuti. Jika kamu berpikir bahwa kami tidak memenuhi syarat, kalian berdua bisa melihat apakah kamu dapat mengusir kami. Mata Luo Li yang jernih menatap si Jingtian dan si Hao. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan saat dia berbicara. Luo Li, apakah kamu percaya bahwa kami berdua bersaudara takut padamu? Mata si Jingtian menjadi gelap saat dia berteriak. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku mengalami seni kaisar batu ganda dari keluarga Xi.
Tangan ramping Luoli perlahan menutupi pedang panjang hitam saat dia bergumam. Bang! Saat suara Luoli bergema, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Fluktuasi energi spiritual ini langsung mengubah ekspresi banyak orang. Fluktuasi energi spiritual ini, dia benar-benar mencapai tahap surgawi fusion. Mengerikan sekali. Petik 2. Ketika mereka merasakan tekanan yang keluar dari fluktuasi energi spiritual, suara kejutan meletus melalui area ini. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak daerah ini berubah serius dan mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, saudara-saudara dari keluarga Si menyipitkan mata. Kemudian, Si Jingtian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan mencibir, "Mu Chen, kamu masih dianggap sebagai tokoh terkenal di jalan spiritual. Meskipun aku tidak pernah menyukai kamu di masa lalu, kamu masih memiliki rasa hormat aku untuk selalu berdiri di depan wanita. Mengapa kamu jatuh ke titik di mana kamu akan membutuhkan seorang wanita untuk melindungi kamu sekarang setelah kami kembali ke dunia seribu besar?" Petik 2. Si Jingtian, kamu bisa berhenti dengan provokasi bodoh kamu. Mu Chen menunduk dan menjawab dengan lemah. Kamu tidak boleh bertindak terlalu sombong juga. Jadi bagaimana jika Luoli akan menyerang? Jika kami dua bersaudara bergabung, kami tidak takut padanya. Apakah kamu berpikir bahwa dengan jumlah orang yang sangat sedikit di belakang kamu, kamu akan bisa bertarung melawan klan Si kami? Kata Si Jingtian, kamu dapat mencobanya jika kamu mau. Mu Chen tersenyum sedikit. Namun, senyumnya dipenuhi dengan tanpa ampun. Mungkin anggota Ye Klan tidak sekuat Si Klan. Tetapi jika mereka berani menyerang, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka membayar harga yang mahal. Mata Si Jingtian segera berubah dingin saat dia menatap Mu Chen. Yang terakhir juga balas menatapnya dan suasana langsung berubah tegang. Ohoho, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka tolong katakan itu. Mengapa kamu harus segera mengambil tindakan? Lebih baik jika damai. Petik 2. Tiba-tiba tawa tiba-tiba terdengar dalam suasana tegang ini. Banyak tatapan berbalik dan memperhatikan bahwa bocah lelaki kurus itu menatap mereka berdua dari sudut timur laut. Itu adalah Raja Zhou, Zhouling. Zhouling, apakah kamu berencana untuk campur tangan dalam hal ini juga? Melihat bocah kurus, Si Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Zhouling tersenyum. Saat ini, mayoritas orang di dunia surga utara telah berkumpul di tempat pertemuan ini. Tujuan kami sama, untuk menemukan aula surga utara. Namun, tidak peduli seberapa keras kita melihat, tidak ada jejak dari Northern Heavens Hall. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Si Hao mengerutkan kening dan bertanya. Sejauh yang aku tahu, aula surga utara harusnya berada di lokasi ini. Namun, itu belum muncul. Jadi, hanya ada satu alasan. Itu karena kondisi yang memicu penampilan aula surga utara belum puas. Zhouling tersenyum. Kondisi apa? Dari dekat sini, sosok yang mengenakan jubah merah tiba-tiba bertanya. Orang ini juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itu Yanling. Dia juga orang yang berdiri di puncak jalan spiritual dan dikenal sebagai Raja Yan. Menurut dugaanku, kondisinya seharusnya adalah penampilan dari simbol peringkat 9. Sayangnya, tidak ada dari kita yang pernah mencapainya. Zhouling memandang ke arah Luoli tanpa daya. Awalnya, Luoli kemungkinan besar akan mencapainya. Namun, dia menyerah karena Mu Chen. Simbol peringkat 9. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Di lokasi ini, ada beberapa orang yang memiliki simbol peringkat 8, tetapi tidak ada yang memiliki simbol peringkat 9. Karena itu, aku mengusulkan agar kita membentuk simbol peringkat 9 bersama-sama. Mengapa kita tidak membicarakan masalah sebelumnya setelah kita memicu penampilan aula surga utara? Zhouling tersenyum. Bentuk satu bersama. Si Jingtian menyeringai, dari apa yang kulihat, mengapa kita tidak memaksa yang terlemah untuk menyerahkan simbol mereka kepada kita? Dengan cara ini, akan lebih cepat dan lebih efisien. Petik 2. Saat dia mencibir, tatapannya diarahkan ke Mu Chen. Tak usah dikatakan bahwa ia menargetkan Mu Chen. Sepertinya kamu berencana untuk menimbulkan masalah bagi aku hari ini tidak peduli apa. Mu Chen tersenyum dingin. Aku hanya ingin kamu mengerti itu sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di tempat yang sama dengan kita. Si Jingtian menyeringai. Mu Chen menghela nafas. Kemudian, dia perlahan melangkah maju di antara keributan yang ramai dan mengepalkan tangannya. Dia tersenyum dengan lembut, ini bukan gaya aku untuk menahan penindasan ketika itu dikatakan langsung kepada aku. Karena akan seperti ini, keluarlah. Di jalan spiritual, aku bisa mengubah kamu menjadi anjing pecundang. Di tempat ini, hasilnya akan persis sama. Petik 2. Jika kamu kalah, serahkan simbolmu. Ketika Si Jingtian memperhatikan bahwa Mu Chen berani menantangnya secara terbuka, dia tiba-tiba menyeringai. Bukankah dia selalu menunggu saat ini ketika dia terus-menerus memprovokasi dia?
Jika kamu ingin simbol aku, tidak apa-apa. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus enyahlah. Pada saat yang sama, kamu harus menyerahkan simbol Luoli. Aku tidak peduli dengan simbol kamu. Si Jingtian membalas dengan jijik. Mu Chen mengerutkan kening. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Luoli, yang ada di belakangnya, menjawab dengan samar, baiklah. Bab 148, berjuang melawan si Jingtian. Whahaha. Ketika Luoli bergumam dengan terus terang, baik, semua orang di daerah pusat membuat keributan. Jelaslah bahwa mereka tidak mengerti mengapa Luoli mau menerimanya dengan mudah. Jika dia adalah orang yang akan bertarung, akan lebih mudah untuk dipahami. Namun, Mu Chen hanya di fase tengah tahap roh. Kekuatannya tidak dianggap luar biasa di antara mereka yang ada di sini. Selain itu, lawannya adalah si Jingtian, pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Mu Chen tidak akan kalah? Tidak jauh dari sana, Zhou Ling tersenyum pahit saat dia menyaksikan adegan ini. Dia memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Karena dia telah bekerja sama dengan Luoli sebelumnya, dia memiliki pemahaman tentang kepribadian yang terakhir. Namun, selama periode ketika mereka bekerja sama satu sama lain, dia belum pernah melihat Luoli, yang hanya peduli tentang kultivasi, peduli dengan orang lain. Mu Chen, kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun, aku harap kamu tidak akan mengecewakannya. Zhou Ling menatap bocah itu, yang perlahan berjalan ke depan, saat dia bergumam. Haha, sepertinya Raja Luo sedikit percaya padamu. Si Jingtian tertawa saat dia menatap dingin ke arah Mu Chen. Bisakah kita mulai? Mu Chen tersenyum. Dalam mata hitamnya, sedikit kedinginan melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan tetap menjengkelkan. Kalau begitu datang padaku. Rasa dingin melonjak melalui mata si Jingtian dan dia melangkah maju. Energi spiritual yang padat meletus tanpa henti dan dampak darinya menghancurkan kerikil di dekatnya menjadi bubuk. Kehilangan yang aku derita di jalan spiritual. Kali ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Mata si Jingtian dipenuhi dengan kekejaman dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Kemudian, dia membungkuk dan menghancurkan tinjunya ke tanah. Ledakan, energi spiritual yang luar biasa melonjak ke bumi. Kemudian, tanah di mana Mu Chen berdiri langsung runtuh. Gelombang energi spiritual ganas meletus dari tanah seperti tombak tajam saat itu ditembakkan dengan keras ke kaki Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bergerak dan berubah menjadi buram. Ketika bayangannya hancur, dia sudah muncul di depan si Jingtian. Desir, Mu Chen terus meluruskan dua jari saat melintas dengan cahaya kemasan. Cahaya itu seperti tombak emas, yang menembus melalui kekosongan, saat menerjang ke tenggorokan si Jingtian. Kamu benar-benar ingin melukaiku dengan kemampuan seperti itu. Si Jingtian menyeringai ketika tangannya muncul di depan untuk memblokir serangan Mu Chen. Pada saat yang sama, energi spiritual putih keabu-abuan memasuki lengannya, yang menyebabkan lengannya menjadi sekeras batu. Itu tak tertandingi dalam hal ketangguhan. Dentang. Ketika cahaya keemasan yang tajam membuat kontak dengan telapak tangan si Jingtian, suara dentang keras terdengar saat percikan terbang. Namun, telapak tangan yang terakhir hanya sedikit bergetar saat itu benar-benar menghentikan serangan Mu Chen. Enyahlah. Si Jingtian langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan melontarkan pukulan. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak seperti banjir saat menabrak ganas ke arah Mu Chen. Bang! Sebagai tanggapan, Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia mundur ke belakang. Kakinya stabil di udara dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, puluhan lampu terintegrasi di udara. Fluktuasi energi spiritual yang tangguh langsung meletus di atas Mu Chen. Kemudian, cahaya emas arai spiritual segera muncul. Arai spiritual, dan dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika mereka melihat arai spiritual di atas Mu Chen, banyak orang benar-benar terkejut. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur arai tidak bisa dipercaya. Seberapa besar kendali atas energi spiritualnya diperlukan untuk melakukannya. Berdengung, mata Mu Chen berubah dingin dan segel tangannya berubah. Dalam cahaya emas arai spiritual, roda cahaya emas bergerigi keluar dari dalam. Itu langsung bergegas melalui langit menuju si Jingtian saat itu berubah menjadi cahaya kemasan. Arai spiritual, jadi kamu masih memiliki teknik seperti itu. Namun, yang terbaik adalah tidak menunjukkan arai spiritual yang memalukan. Si Jingtian mencibir. Di lengannya, nadinya bergerak seperti naga sementara warna putih keabu-abuan memenuhi seluruh lengannya. Batu Piton Pers. Si Jingtian tidak berusaha mengelak. Sebagai gantinya, dia meninju dengan lengannya yang seperti batu. Suara teredam terdengar saat energi spiritual putih keabu-abuan menghasilkan angin kencang. Ini benar-benar terbentuk menjadi piton putih keabu-abuan karena dengan keras membombardir roda emas. Bang!
Ketika energi spiritual putih keabu-abuan meletus, fluktuasi hebat juga dipancarkan. Roda cahaya emas yang bergerigi hancur seketika oleh pukulan Si Jingtian. Dari tindakan ini, menjadi jelas bahwa kekuatan yang terakhir jelas sangat kuat. Haha, Mu Chen. Seperti yang diharapkan, kamu kehilangan kekuatan yang kamu miliki di jalan spiritual setelah kamu kembali ke dunia 1000 besar. Jadi kamu hanya mampu melakukan ini sekarang. Setelah menghancurkan roda cahaya emas dalam satu serangan, tatapan mencemooh di wajah Si Jingtian meningkat saat dia mengejek Mu Chen. Meskipun dia mengejek Mu Chen, Si Jingtian masih seseorang yang telah mengalami cobaan berat dari jalan spiritual. Perasaan tempurnya cukup luar biasa. Dengan demikian, dia bergegas maju dan mendekati Mu Chen. Melawan Master Arai Spiritual, itu yang paling menguntungkan baginya untuk melawan dengan pertempuran jarak dekat. Selain itu, karena pertempuran ini adalah untuk simbol, yang terbaik adalah tidak membuat kesalahan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu pukulan. Senyum mengerikan muncul di wajah Si Jingtian. Dia tersenyum dingin pada Mu Chen dan lengan putih keabu-abuan langsung menjadi gelap. Seolah-olah itu telah berubah menjadi batu paling padat di dunia. Naga Rock Smash. Pukulan Si Jingtian ditembak bersama dengan energi spiritual yang padat. Raungan naga sebenarnya menyertainya saat energi spiritual putih keabu-abuan terbentuk menjadi naga batu. Itu bergegas di udara saat itu dengan keras menabrak Mu Chen. Bang bang. Di bawah serangan yang kuat ini, udara di sekitar daerah itu tampaknya meledak. Pada saat ini, aliran udara terjalin dengan naga yang berlari. Mu Chen menatap serangan kuat saat dingin memerah melalui mata hitamnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan 3 segel cahaya gelap muncul. Begitu mereka muncul, dia segera meninju pukulan juga. 3 segel cahaya hitam ini terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat meledak terhadap naga batu. Energi spiritual yang hebat melonjak keluar dari kontak. Bang! Naga batu itu tampaknya gemetar terhadap angin kencang yang dihasilkan. Namun, Si Jingtian hanya tertawa keras ketika dia menembakkan pukulan lainnya. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar menghancurkan 3 segel cahaya hitam. Setelah berhadapan beberapa kali, terbukti bahwa Si Jingtian lebih unggul. Ketika dia menghancurkan 3 segel cahaya hitam dengan satu pukulan, Si Jingtian hendak mengejek Mu Chen lagi. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan mata dingin yang dimiliki Mu Chen dan jantungnya berdegup kencang. Hanya kemudian, dia memperhatikan bahwa angin yang dihasilkan oleh tinju Mu Chen tidak sepenuhnya dirilis. Di permukaan tinjunya, lampu hitam berkelap-kelip. Kemudian, fluktuasi sombong melonjak dalam gelombang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya hitam tampak membanjir dari tinju Mu Chen. Segel cahaya hitam lain segera muncul setelah ini. Begitu segel cahaya hitam ini muncul, aura spiritual di sekitarnya tampak bergetar. Sebenarnya ada segel cahaya keempat. Mata Si Jingtian akhirnya berubah sedikit. Dia bisa mendeteksi bahwa segel cahaya hitam misterius Mu Chen lebih kuat dari yang sebelumnya yang terbentuk. Dibandingkan dengan 3 segel yang terakumulasi bersama, segel keempat tampak lebih kuat. Ledakan. Mu Chen tetap tenang dan tidak berbicara sama sekali. Ketika sel kematian tanpa batas keempat terbentuk, ia segera menembakkan pukulan. Setelah pukulan itu ditembakkan, udara segera meledak. Udara tampaknya telah dikompresi sebelum meledak ketika serangan Mu Chen membombardir naga batu. Tapi kali ini, cahaya hitam benar-benar menghancurkan naga batu sepenuhnya. Selain itu, energi yang tersisa tidak berkurang karena terus membombardir Si Jingtian. Serangan Maha Mu Chen langsung menyebabkan sedikit keributan. Dinding besi. Si Jingtian berteriak dan menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar membentuk dinding cahaya putih keabu-abuan. Dari penampilannya, itu tampaknya dibentuk oleh batu yang kokoh yang telah ditempa melalui lava berkali-kali. Itu benar-benar tidak bergerak. Namun, Mu Chen benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Segel tanpa batas keempat menghasilkan banyak riak hitam saat udara meledak. Kemudian, ia membombardir lengan Si Jingtian dengan keras. Ledakan. Gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata T3L4 4 nanogram langsung dipancarkan. Pada saat itu, suara yang dalam bergema di langit. Enyahlah. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya berbicara dengan dingin. Gelombang cahaya hitam langsung dipercepat dan meledak dengan ledakan. Dong. Gelombang udara segera tersapu. Pada saat ini, tubuh Si Jingtian benar-benar terbang kembali dengan canggung, meskipun ia berhasil mendarat dengan kakinya. Namun, ia hanya menstabilkan bentuknya setelah meninggalkan jejak luncuran hampir 100 meter. Wahaha. Commotions langsung terdengar di dalam area. Mereka tidak pernah berharap bahwa situasinya akan terbalik oleh Mu Chen. Aku sudah memberitahumu kembali di jalan spiritual. Kamu tidak boleh terlena. Kalau tidak, kamu akan membayar harga yang mahal. Tampaknya kamu masih belum belajar pelajaran itu.
Mu Chen perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal saat ia berbicara dengan lemah ke arah Si Jingtian yang suram. Hanya karena aku muncul di depanmu, kamu berpikir bahwa kamu akan memenuhi syarat untuk menginjakku. Si Jingtian menatap dingin pada Mu Chen. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan api amarah. Saat dia melangkah maju, suara dingin yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar. Dibawa pergi. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar terbawa perasaan. Petik 2. Si Jingtian menginjak tanah dan fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung meletus keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritual perlahan terbentuk menjadi piton putih keabu-abuan di belakangnya. Tubuh ular sanca raksasa itu sepenuhnya ditutupi dengan sisik seperti batu. Di kepalanya, ada tanduk berpola spiral putih keabu-abuan. Mata putih keabu-abuannya benar-benar tanpa emosi seolah-olah telah dibor keluar dari kedalaman bumi. Ketika sosok piton putih keabu-abuan ini muncul, aura Si Jingtian sebenarnya melonjak lagi. Itu sangat dekat untuk mencapai tahap fusion surgawi. Peringkat ke-74 dalam peringkat bumi dari Myriad Beast Record, binatang spiritual peringkat surga tingkat rendah, Piton Roh Redstone. Saat Mu Chen menatap piton besar itu, api hitam juga merembes keluar dari dalam matanya. Kemudian, orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar ketika mereka mendeteksi fluktuasi berapi abnormal yang perlahan-lahan keluar dari tubuh Mu Chen. Bab 149, Api Hitam. Saat api hitam muncul dari kedalaman mata Mu Chen, matanya berubah sedikit aneh. Energi spiritual hitam pekat juga melilit tubuhnya. Saat energi spiritual melonjak di sekitarnya, sedikit nyala api hitam juga bergerak. Mu Chen segera melangkah ke langit dan perlahan-lahan mencengkeram tangannya. Fluktuasi misterius juga terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap juga berkumpul di belakang tubuhnya. Namun, itu tidak membentuk bentuk esens jiwa yang tertelan seperti Si Jingtian. Ini karena dia tidak menelan esens jiwa spiritual beast. Apa yang dia lakukan adalah metode peringkat yang jauh lebih tinggi, obligasi garis darah. Pada saat ini, ia saat ini memiliki beberapa kemampuan 9 Netherbird. Apalagi kemampuan ini jauh lebih fleksibel. Ini karena Bloodline Bond. 9 Netherbird dalam tubuhnya memiliki kecerdasan yang lengkap. Karena itu, dibandingkan dengan esens Soul Spiritual Beast di mana Si Jingtian benar-benar menghapus kesadarannya, ia memiliki lebih banyak spiritualitas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Mu Chen. Mereka bisa mendeteksi bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya juga meningkat pesat. Bagaimana energi spiritual Mu Chen menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba. Itu bahkan lebih kuat dari fase akhir tahap roh. Mungkinkah karena dia menelan esens Soul Spiritual Beast? Ye Qingling berkata dengan terkejut. Mata Luoli fokus saat dia menatap tubuh Mu Chen. Sedikit kejutan juga melintas di matanya yang jernih. Mungkin orang lain mungkin gagal untuk mendeteksinya, tetapi dia bisa tahu seberapa mendominasi energi spiritual hitam gelap yang melilit tubuh Mu Chen. Selain itu diam-diam mengeluarkan perasaan berdebar-debar. Binatang spiritual yang kuat mungkin ada di dalam tubuhnya. Namun, itu bukan naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura. Luoli bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis segera muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akan dapat mengejar ketinggalan bahkan jika dia telah kehilangan kesempatan dari jalan spiritual. Bahkan ada kalanya Luoli lebih percaya pada Mu Chen daripada percaya pada dirinya sendiri. Ini karena mereka telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya selama 1 tahun mereka di jalan spiritual. Pada akhirnya, selalu anak laki-laki yang tersenyum yang membantunya lolos dari bahaya ini. Meskipun Luoli biasanya tidak menunjukkan banyak perhatian untuk apapun, dia sebenarnya cukup bangga jauh di lubuk hati. Namun, kebanggaannya ini terus dihancurkan sejak dia bertemu Mu Chen. Selama pengejaran setengah tahun, dia benar-benar tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia tetap menyerah pada akhirnya. Saat itu, Luoli merasa bahwa dia benar-benar bodoh karena melepaskan kesempatan ini. Tetapi sampai dia akhirnya berhasil mengalahkannya dan meletakkan pedangnya di depan tenggorokan Mu Chen, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Bocah ini seperti laba-laba yang akan membentuk jaring laba-laba di dalam jaring laba-laba. Di sisi lain, dia adalah cewek mungil yang mengejarnya tanpa henti. Tetapi begitu dia akhirnya sadar, dia menemukan bahwa lapisan sutra laba-laba telah melilitnya dengan erat. Dia telah terperangkap sampai-sampai dia tidak ingin melarikan diri. Mu Chen, memang, masih kuat. Mata seperti kaca Luoli bersinar ketika dia menatap sosok kurus itu. Lalu, dia tersenyum lembut. Dalam sekejap itu, banyak tatapan orang terpesona oleh senyum itu. Tidak heran kamu berani muncul, jadi kamu menyembunyikan kemampuanmu. Si Jingtian juga memperhatikan fluktuasi energi spiritual Mu Chen yang misterius, yang telah meningkat kekuatannya dalam sekejap, dan matanya berubah serius. Dia segera tertawa dingin. Karena dia menderita sebelumnya,
dia cukup waspada terhadap Mu Chen. Namun, dia saat ini memanggil Earthstone Spirit Python dan kekuatannya sangat dekat dengan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage. Di sisi lain, peningkatan kekuatan Mu Chen hanya menyebabkan kekuatannya setara dengan tahap akhir tahap roh. Kesenjangan di antara mereka malah terbuka. Biarkan aku menunjukkan padamu siapa yang terbawa suasana. Liu Jingtian mengepalkan tangannya dan energi spiritual yang tebal melonjak keluar seperti banjir. Raungan marah terdengar dari tenggorokannya ketika fluktuasi misterius menyebar di bawah kakinya. Berdengung. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Saat dia menginjak ke bawah dan menyerbu ke langit, aura spiritual putih keabu-abuan keluar dari tangannya yang tergenggam. Ini benar-benar terbentuk menjadi banyak lampu putih keabu-abuan. Lampu-lampu ini segera terbentuk menjadi banyak batu besar yang menggantung di langit. Fluktuasi sombong dipancarkan. Pada saat itu, banyak tatapan individu menjadi serius. Mereka bisa mendeteksi bahwa setiap batu yang terbentuk di dekat Xi Jingtian memiliki kekuatan untuk secara serius melukai pembangkit tenaga Spirit Stage. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya melonjak setelah mengaktifkan kekuatan jiwa esensi. Seni Kaisar Batu, Pancuran Meteorit. Mata Xi Jingtian menjadi gelap saat dia mengunci Mu Chen, yang berada di bawahnya. Tatapannya langsung berubah dingin ketika dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Pada saat ini, banyak lampu putih keabu-abuan tiba-tiba berdengung dan suara angin yang bertiup seketika berbunyi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya turun ke arah Mu Chen dan menutupi hampir semua jalannya mundur. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap batu-batu yang dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan seni pagoda hebat di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya misterius mulai menyala di kedalaman tubuhnya. Berdengung, energi spiritual hitam gelap yang bergelombang di permukaan tubuhnya langsung berubah menjadi menara cahaya hitam buram. Di atas menara cahaya, jejak api hitam melayang di sekitar. Ketika menara cahaya hitam terbentuk, batu-batu yang turun datang dengan keras jatuh. Pada akhirnya, mereka menabrak menara cahaya hitam di luar tubuh Mu Chen. Dong-dong, bumi tampak bergetar pada saat ini. Tak terhitung orang yang menatap bumi dengan terkejut di mana terjadi pemboman batu. Di lokasi itu, asap menyebar dan menutupi garis pandang mereka. Namun, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikan serangan itu. Serangan ganas ini pasti akan mengubah siapapun yang berada di fase akhir tahap roh menjadi bubur. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya sedang menatap gugup di tempat asap naik. Tangan mereka mengepal erat. Sun bahkan harus menutup matanya dengan tangan mungilnya. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Luo Li. Meskipun serangan Xi Jingtian memang kuat, itu jelas tidak cukup untuk membunuh Mu Chen. Akhirnya, pemboman berakhir. Asap juga mulai menyebar dan semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke lokasi itu. Kemudian, suara napas terengah-engah terdengar. Di tempat tanah itu runtuh, seseorang diam-diam tergantung di udara. Di atas tubuhnya, menara cahaya hitam buram tetap tidak bergerak sama sekali dalam menghadapi serangan Xi Jingtian. Serangan luar biasa yang dilakukan oleh Xi Jingtian sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Di langit, Xi Jingtian benar-benar terdiam. Desir. Sementara dia ngeri, tubuh Mu Chen telah muncul di depannya seperti hantu. Angin yang dibentuk oleh tinjunya berlari keluar saat sedang dibungkus oleh energi spiritual hitam pekat. Ini menarik busur saat itu menghantam Xi Jingtian. Xi Jingtian buru-buru memanggil energi spiritualnya dan memblokir dengan tangannya yang seperti batu. Seni Kaisar Batu yang dia latih memungkinkannya untuk memiliki pertahanan yang kuat juga. Karenanya, ia tidak takut bertengkar satu lawan satu. Dong, dong, dong. Namun, Mu Chen tampaknya tidak khawatir tentang itu. Tinjunya terbungkus energi spiritual hitam gelap dan membombardir lengan Xi Jingtian. Pada saat ini, ekspresi Xi Jingtian berubah secara drastis. Ini karena dia mendeteksi bahwa panas ekstrim dipindahkan ke lengannya setiap kali tinju Mu Chen mendarat. Panas yang hebat ini akan mengalir ke meridiannya, yang menyebabkan rasa sakit yang hebat di lengannya. Ada yang aneh dengan energi spiritual orang ini. Xi Jingtian terkejut. Baru sekarang dia mendeteksi bahwa ada sedikit api hitam yang ada dalam energi spiritual hitam gelap setiap kali Mu Chen menyerang. Aku tidak harus bertarung langsung dengannya. Xi Jingtian buru-buru mundur ke belakang. Api hitam itu terlalu sombong. Jika dia membiarkan terlalu banyak api hitam meresap ke dalam tubuhnya, itu mungkin akan menghanguskan meridiannya, yang akan sangat melukainya. Aku tidak harus menunda pertempuran ini. Xi Jingtian akhirnya merasa sedikit tidak nyaman. Teknik aneh Mu Chen akhirnya membuatnya cukup gelisah. Aku akan berurusan dengannya dalam satu serangan. Kejahatan memenuhi mata Xi Jingtian. Dia segera mengertakkan giginya saat lengannya sedikit bergetar. Warna putih keabu-abuan di lengannya berubah semakin gelap. Nadinya yang besar juga mengejang. Pada saat ini,
bahkan 10 jarinya tampaknya dibuat dari batu. Disertai dengan cahaya putih keabu-abuan, fluktuasi yang hebat meletus dari telapak tangan si Jingtian. Ambil ini. Ketika cahaya putih keabu-abuan dan energi spiritual telah mencapai puncaknya, si Jingtian berteriak keras saat dia memukul dengan telapak tangannya. Palm Stone Heavenly Heavenly. Mengikuti teriakan si Jingtian, cahaya putih keabu-abuan lolos dari tangannya dan langsung terbentuk menjadi telapak batu besar. Telapak tangan ini ditutupi dengan ukiran batu dan sangat kuat. Pada saat yang sama, telapak tangan Mu Chen juga mengeluarkan cahaya hitam gelap. Dia juga menembakkan serangan telapak tangan dengan tenang. Pada saat itu, suara samar petir terbentuk dan seluruh langit tampak gelap. Pagoda Vajra, Mu Chen juga memukul dengan telapak tangannya. Energi spiritual hitam gelap terbentuk menjadi telapak tangan hitam. Di telapak tangan hitam, ukiran menara emas gelap muncul dan fluktuasi yang tampaknya menekan semuanya muncul. Ledakan. Dua serangan telapak tangan mengoyak udara dan bertabrakan satu sama lain seperti meteorit. Pada saat itu, suara keras bergema. Gelombang kejut dipancarkan dan membentuk angin kencang di daerah tersebut. Pasir dan batu langsung tersapu dari bumi. Menekan. Mata Mu Chen berubah dingin dan dia mengepalkan tangannya. Di bawah ukiran menara emas, si Jingtian terkejut melihat bahwa telapak tangannya mulai retak. Seolah-olah energi spiritual di dalamnya benar-benar dihapus. Bagaimana ini mungkin? Si Jingtian benar-benar terdiam. Desir. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan telapak tangan hitam dengan ukiran menara emas benar-benar muncul di atas si Jingtian saat menamparkan. Melihat ini, si Jingtian buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuh ini. Bang! Namun, telapak tangan itu masih menabraknya tanpa ampun. Setelah tangisan teredam, semua orang melihat si Jingtian jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tanah langsung hancur dan retakan seperti web menyebar. Puci. Si Jingtian memiliki ekspresi pucat saat dia meludahkan seteguk darah. Jejak-jejak horor masih terlihat di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Mu Chen akan sangat menakutkan. Bahkan dia, yang sangat dekat dengan stage surgawi fusion, bisa menghalanginya. Desir. Matanya berkedip ketika dia berusaha mundur. Namun, dia mendengar suara angin berhembus dan cahaya dengan nyala hitam menyapu matanya. Lalu, jari ramping Mu Chen, yang membawa api hitam, berhenti di depan tenggorokannya seperti sabit hitam dewa kematian. Tubuhnya langsung membeku dan ditutupi dengan keringat dingin. Dia bahkan tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Aku sudah bilang sebelumnya, mata hitam Mu Chen menatap dengan tenang pada si Jingtian, yang benar-benar ngeri, ketika dia perlahan-lahan berbicara, jika kamu terbawa, kamu harus membayar harga. Sekarang, kamu harus menyerahkan harga ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan melenyapkanmu. Petik 2, Bab 150, Aula Surga Utara. Di daerah pusat, keributan yang ramai perlahan-lahan tenang. Semua orang menatap kaget pada akhir pertempuran. Hasilnya melampaui imajinasi banyak orang. Si Jingtian benar-benar kalah. Pada saat ini, banyak orang saling bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok ramping itu. Ekspresi mereka langsung berubah serius. Adapun orang-orang yang datang dari jalan spiritual, mereka diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, bagaimana mungkin seseorang yang menyebabkan peristiwa mengejutkan itu lemah, bahkan jika ia gagal mendapatkan pemberdayaan energi spiritual. Mereka semua langsung menarik kembali sikap superioritas mereka. Bahkan jika mereka telah keluar dari jalan spiritual, itu tidak menyatakan bahwa mereka lebih unggul dari semua orang. Ada terlalu banyak jenius berbakat di dunia. Adapun jalan spiritual, itu hanya cobaan dan itu tidak berarti bahwa mereka berdiri di atas rekan-rekan mereka. Jika mereka ingin mempertahankan posisi mereka, mereka harus tetap waspada dan waspada. Kalau tidak, mereka mungkin dikalahkan oleh orang lain. Siswa superior lainnya di area tengah semua menatap pemandangan dengan ekspresi serius. Bahkan Zhou Ling tidak bisa menahan bibirnya. Dengan mengandalkan kekuatannya sebagai fase tengah tahap roh, Mu Chen bisa mengalahkan seseorang yang setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage. Dia benar-benar kuat. Mu Chen. Ketika Si Hao menyaksikan adegan ini, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak keras saat dia maju ke depan untuk menyelamatkan si Jingtian dari tangan Mu Chen. Desir. Tapi ketika dia bergerak, sesosok ramping muncul tepat di depannya. Sebuah pedang panjang hitam yang membawa aura pedang tajam yang luar biasa hanya berjarak pendek dari tenggorokannya. Si Hao terkejut dan segera berhenti bergerak. Dia buru-buru mundur dan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia memperhatikan Luoli memegang pedang panjang saat dia menatapnya dengan tenang. Dia berkata, jika kamu berencana melakukan intervensi, aku tidak keberatan berperang melawan kamu. Ekspresi Si Hao langsung berubah. Luoli adalah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang asli. Mustahil baginya untuk mengalahkannya sendirian. Jadi,
dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tetap tak bergerak di depannya. Di sisi lain, Mu Chen tidak peduli dengan tindakan si Hao. Dia hanya menatap si Jingtian, yang memiliki suram dan ekspresi terkejut, dan tersenyum lemah. Dia tidak menggumamkan kata-kata dan segera menikam ke arah simbol di dahi yang terakhir. Tunggu, melihat Mu Chen bertindak tanpa ragu, si Jingtian benar-benar terkejut. Dia buru-buru berteriak dan cahaya ungu keemasan muncul dari simbol, ungu keemasan yang berkedip di dahinya. Pada saat yang sama, simbol di dahinya menjadi gelap. Mu Chen memegang cahaya ungu keemasan yang dipenuhi dengan aura spiritual misterius dan tersenyum pada si Jingtian. Dia berkata, "Terima kasih." Si Jingtian memiliki ekspresi suram saat dia perlahan berdiri. Kemudian, dia mundur dengan cepat dan berteriak melalui celah giginya, "Mu Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Terima kasih untuk mencoba aku kapan saja," Mu Chen tertawa. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Adakah yang punya masalah dengan aku berada di sini?" Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Orang-orang yang awalnya melihat Mu Chen secara provokatif langsung mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Bagaimanapun, bahkan seseorang sekuat si Jingtian dikalahkan. Jika mereka menghadapi Mu Chen, mereka hanya akan memalukan diri mereka sendiri. Individu-individu superior lainnya juga tidak menanggapi. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen sudah cukup untuk membuat mereka takut. Jika mereka menyinggung dia sekarang, tidak hanya mereka akan menyinggung Mu Chen, mereka juga akan menyinggung Luo Li juga. Dengan demikian, jelas bahwa ini bukan keputusan yang bijaksana. Haha, seperti yang diharapkan dari Blood Calamity Mu Chen. Meskipun kami belum pernah bertemu di jalan spiritual, aku setidaknya sudah mendengar desas-desus. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu, reputasi kamu memang layak. Raja Yan, Yang Ling, tertawa ketika berbicara dengan Mu Chen. Tawanya langsung menghancurkan suasana tegang dan yang lain mulai berbicara juga. Namun, jelas bahwa mereka lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka seolah-olah mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen. Mu Chen juga menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan terhadap individu lain. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan mengirim cahaya ungu emas ke arah Luo Li. Dia berkata, "Setelah kamu menyerapnya, kamu harus mencapai simbol peringkat 9. Melihat Mu Chen menyerahkan simbol peringkat 8 kepada Luo Li, mereka tertegun sejenak. Setelah semua, itu cukup sulit untuk menaikkan simbol ke peringkat 8. Hanya dengan berburu binatang spiritual peringkat surga, akan membutuhkan setidaknya 3 dari mereka sebelum mencapai peringkat itu. Karenanya, tidak ada bahkan 10 orang yang mencapai simbol 8 peringkat. Di sisi lain, Luo Li mengulurkan tangan rampingnya untuk menangkap cahaya ungu kemasan. Kemudian, dia tersenyum lembut ke arah Mu Chen sebelum menyerap cahaya ungu kemasan ke simbol di dahinya. Banyak orang di daerah ini menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka. Mereka segera menahan napas. Karena lokasi ini adalah pusat dunia surga utara, mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mendapatkan simbol peringkat 9 dan syarat untuk memanggil balai surga utara akan terpenuhi. Begitu cahaya ungu emas memasuki dahi Luo Li, simbol ungu emas di dahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini seperti sinar ungu keemasan, yang melesat keluar dari dahinya dan ke langit. Ledakan. Ketika sinar ungu emas melaju ke langit, semua orang memperhatikan bahwa fluktuasi energi spiritual di dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Lalu, suara bergemuruh turun dari langit di atas. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah langit. Di langit, cahaya ungu emas bersinar saat samar-samar terbentuk menjadi istana ungu emas besar. Istana ini memunculkan bayangan saat perlahan turun dari langit. Akhirnya, istana ungu emas perlahan turun dan mendarat di tanah. Segera setelah mendarat, bumi bergetar hebat. Apakah ini balai surga utara? Banyak orang menatap penuh semangat ke istana ungu emas. Ini adalah gerbang sejati ke Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melewati, mereka akhirnya akan menjadi siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Gemuruh. Di bawah banyak tatapan, pintu berat, kerajinan emas istana ungu emas perlahan dibuka. Cahaya emas menyilaukan memenuhi mata mereka. Aula Surga Utara telah dibuka. Para siswa yang telah mencapai simbol peringkat 4 atau lebih, silakan masuk. Mengikuti pembukaan pintu ungu emas, suara tua dan serak perlahan bergema keluar dari dalam. Ledakan. Suara ini langsung memecah keheningan. Banyak individu, yang telah mencapai kondisi ini, mata mereka memerah karena kegembiraan. Saat berikutnya, suara desiran angin bergema keluar. Kemudian, semua siswa ini bergegas ke istana ungu emas seperti segerombolan belalang. Ketika Mu Chen menyaksikan formasi yang menakutkan ini, dia juga memberikan senyum lebar. Lalu, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling dan yang lainnya saat dia berbicara, "Ayo masuk juga." Ye Qingling mengangguk. Anggota Ye Clan juga sangat bersemangat.
Mereka akhirnya berhasil sampai ke tempat ini setelah melewati banyak cobaan dan ujian. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya pada Luoli dan mereka berdua memimpin saat mereka maju ke depan. Dalam beberapa detik, mereka muncul di depan pintu ungu emas besar saat mereka bergegas masuk. Dalam sekejap mereka melewati pintu ungu emas, mereka bisa merasakan simbol di dahi mereka sedikit berkedip. Seolah-olah sesuatu telah dipindai. Jelas bahwa salah satu kemampuan istana adalah untuk melacak simbol mereka. Adapun siswa yang tidak berhasil mencapai simbol peringkat 4, jelas bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk masuk melalui pintu dan selamanya tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bergegas ke Istana Ungu Emas, cahaya yang cemerlang melintas di mata mereka. Setelah mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka berada di dalam aula yang luas. Bahkan dengan melihat sekeliling, mereka tidak berhasil melihat ujung aula. Pada saat ini, banyak tokoh muncul di aula. Segera, aula yang luas dan kosong itu benar-benar penuh sesak. Di mana tempat ini? Banyak orang melihat sekeliling, bingung. Apakah ini interior dari Northern Heavens Hall? Bagaimana mereka harus memasuki Akademi Spiritual Surga Utara setelah memasuki lokasi ini? Ohoho, teman-teman kecil. Selamat karena lulus ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat ketika semua orang melihat sekeliling, lampu berkumpul dan sosok tua perlahan muncul di udara. Sosok tua itu cukup akrab. Itu sosok yang dibentuk dengan cahaya yang telah membimbing Mu Chen dan yang lainnya di platform escort. Namun, sosok yang berdiri di depan mereka bukanlah sosok cahaya ilusi. Sebaliknya, itu adalah tubuh aslinya. Mu Chen menatap pria tua berambut putih dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Dia bisa merasakan tekanan kuat yang keluar dari tubuh yang terakhir. Tekanan ini jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki Heavenly Fusion Stage biasa. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan orang yang mengawal kita sangat menakutkan. Mu Chen memukul bibirnya diam-diam. Aku adalah orang yang menemanimu dari dunia surga utara. Pada saat yang sama, aku akan membawamu ke Akademi Spiritual Surga Utara-Utara. Di langit, pria tua itu menatap masa manusia di bawah. Pada saat ini, wajah-wajah muda semua dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan tentang Akademi Spiritual Northern Heavens. Karena kamu sudah berhasil tiba di sini, cukup membuktikan bahwa kamu berhasil. Selanjutnya, aku akan menyerahkan hadiah yang pantas kamu terima. Petik 2. Pria tua berambut putih itu tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Lalu, semua simbol di dahi semua orang langsung berkedip. Pada akhirnya, simbol berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke tangan semua orang. Setelah cahaya memudar, kartu kristal berkilau muncul di tangan semua orang. Pada saat yang sama, sejumlah muncul di kartu kristal. Apa ini? Suara kebingungan terdengar dari semua orang. Ini adalah kartu nilai spiritual. Angka di atasnya dikenal sebagai nilai spiritual. Kamu tidak boleh meremehkan item ini. Ini sangat penting dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di Akademi Spiritual Surga Utara, kamu dapat menggunakan nilai spiritual ini untuk bertukar item yang kamu inginkan seperti seni spiritual, artefak spiritual, array diagram, esens jiwa spiritual binatang spiritual surga dan bahkan bimbingan pribadi dari instruktur papan atas. Petik 2. Wahahaha. Keributan langsung meledak di dalam aula. Banyak orang memandangi kartu kristal di tangan mereka dengan panas. Jadi hal kecil ini berguna. Mu Chen juga terkejut ketika mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kartu nilai spiritual di. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa. Thanks bro.